Zulfan Tajudin dari Sydney. Say hello dikit, Prof. Terima kasih Pak Fazli. Saya Zulfan dari Sydney. Lebih untuk menyimak karena bukan orang balai, Pak Fazli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih beberapa sudah hadir, saya lihat juga Pak Dr. Ivan juga hadir ya. Say hello Pak Ivan. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya diundang, ini luar biasa sekali kita bisa bertemu semua Pak Irman dan Pak Dubes dan juga Andrenov dan teman-teman semua. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa sama-sama kontribusi lah dalam masa yang sulit ini, kita bisa jadi pemenang semua. Insya Allah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ivan. Pak Andi Zainal dari Malaysia, say hello sedikit Pak. Di unmute dulu apanya Pak. Ya, silakan. Izin Bung Om. Udah kedengaran Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum Bro. Wow. Waalaikumsalam. Saya Andi Zainal, berasal dari Kapau dan menetap di Kuala Lumpur. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Pemalis yang memasukkan saya dalam acara Dialog Inang. Ya. Wah, mungkin masih ingat dengan saya, mungkin waktu tahun 2010. Iya. Kita ketemu waktu itu ya. Ya, waktu saya mengantar Bapak ke airport waktu itu. Baik, Pak Andi. Terima kasih. Oke, Bro. Oke, Bro. Baik, kita masih ada 3 menit lagi. Bu Eli dari Mesir ada mau menyampaikan sesuatu. Bu Eli, saya hello kepada Kang Ban. Bu Eli tadi saya lihat ada ya. Udah. Baik. Ya. Ya, silakan Bu. Iya. Pak langsung. Fazli itu di mute itu suaranya. Prof Fazli suaranya. Halo? Ya, berarti udah hadir ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Baik, kita 1 menit lagi. Kita akan segera mulai. Assalamualaikum Prof Fazli. Ya, Waalaikumsalam. Dari siapa nih? Rizal Pak. Oh, Pak Rizal. Alhamdulillah Pak Rizal ya, terima kasih. Jadi Bapak dan Ibu, senario kita karena kita waktu kan punya 2,5 jam ya, tidak banyak. Nanti Pak Burmalis akan menyampaikan pengantar dari Minang Diaspora Network Global. Kemudian karena 2 pembicara kita dari Australia, dia segera harus ada berbuka bersama. Kita minta beliau 2 dulu, Pak Andrianto dengan yang satu lagi adalah dari dari Pak Afdal ya. 1 dari Sydney dan 1 dari Melbourne. Kemudian sesuai dengan senario kita mulai dari analisa di Sumatera Barat. Dan itu kita harapkan nanti Pak Asnawi Bahar atau Pak Uco menyampaikan. Kemudian diperkaya oleh Pak Irman Gusman yang sudah lama bergerak dan saya masih ingat dulu membangun Padang Industrial Park dan kemudian jadi tokoh nasional, main juga di sebagai wakil rakyat. Kemudian ada Pak Doni yang bolak-balik juga selain dari Pusat Nasional tapi juga melihat usaha-usaha yang bisa dikembangkan di Sumatera Barat. Begitu juga Pak Mas Rizal Sarif ya yang nanti bergerak di bidang alat kesehatan sekarang menjadi sangat populer di tengah Covid ini dan kemudian beberapa teman-teman kita yang mengembangkan usahanya di tingkat nasional baru kita teruskan ke tingkat internasional mulai dari Amerika, Belanda bergabung, kemudian Pak Andi dari Malaysia. Nah, harapan kita di ujung nanti kita minta Pak Andrinov membungkus lah. Sehingga what's next ya, apa yang bisa kita lakukan lebih dalam sudah itu. Baik, Bapak dan Ibu, pas jam 1 kita mulai dengan sama-sama ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Terima kasih Bapak semua, Ibu-ibu semua yang semua saya hormati dan saya banggakan, di tengah kesibukan Bapak dan Ibu bersedia berbagi, baik yang akan menyampaikan sebagai trigger masing-masing 5 menit, ataupun nanti sesudah mereka selesai, kita akan berdialog sama kita, mudah-mudahan kita pastikan waktunya ada untuk itu, dan kemudian mudah-mudahan kita kerucutkan nanti apa yang bisa kita lakukan lebih spesifik di tema-tema yang agak jelas, sehingga bisa melahirkan policy recommendation, tapi tidak berhenti di sana, tapi rencana program aksi apa, walaupun sesederhana apapun, walaupun di satu lokasi, walaupun di satu komoditas bisnis atau usaha gitu. Untuk itu saya minta kepada Pak Burmalis. Silakan Pak Burmalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak Prof. Fazli dan semua tokoh-tokoh bisnis Minang sedunia. Ada Bu Nur, Pak Irman, dan semuanya yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Selamat datang kepada semua masyarakat Minang yang sudah berkenan hadir untuk berdialog, berdiskusi mengenai masalah-masalah bisnis. Jadi program ini merupakan seri kedua dari program Minang Diaspora Network Global kerjasama dengan Universitas Yarsi. Kita mengadakan dialog. Di sisi pertama kita bicara mengenai pendidikan. Seri kedua kita bicara mengenai bagaimana pengusaha Minang menghadapi tantangan bisnis ya di era revolusi industri 4.0 ini. Nah, tentu selain itu juga dalam konteks pandemi ini bagaimana pengusaha-pengusaha kita menghadapinya, kiat-kiatnya, bagaimana mereka bisa survive. Artinya, sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat Minang mempunyai talenta di bidang bisnis dan semacamnya. Namun ada kekhawatiran saat ini. Dalam pertemuan minggu lalu ada salah satu tokoh yang mengatakan bahwa masyarakat Minang sudah mulai berkurang sense of bisnisnya, mereka lebih menyukai profesi yang profesional seperti ASN dan semacamnya. Jadi dalam kesempatan ini kami mengharapkan dari tokoh-tokoh bisnis bagaimana kiat-kiatnya dan memberikan motivasi kepada generasi muda, khususnya para pengusaha milenial, pengusaha muda dalam menghadapi perkembangan teknologi ini dan pandemi COVID-19 ini. Nah, dan yang paling penting adalah bahwa tokoh-tokoh bisnis ini merupakan pahlawan kita ketika bencana, ketika ada wabah semacam ini, mereka lah yang paling banyak menyumbang untuk mengatasi bisnis ini. Seperti yang kita ketahui Bu Nur, beliau tidak hanya menyumbang untuk Sumatera Barat, tapi juga untuk Indonesia lebih kurang 40 miliar, Pak Yendra Fahmi udah miliaran juga. Jadi mereka wajib kita dukung, artinya kita harus mempromosikan usaha-usaha mereka, mengkonsumsi, belanja di produk-produk yang mereka produksi. Jadi terima kasih banyak Profesor dan para tokoh-tokoh Minang sudah berkenan hadir, dan kepada masyarakat Minang silakan nanti berdialog, menimba ilmu dari tokoh-tokoh bisnis. Jadi di sini kita juga mengundang tokoh-tokoh bisnis yang ada di luar negeri, Prof. Karena Minang Diaspora ini juga ada di mana-mana. Mungkin sedikit kami perkenalkan, ada Pak Mikel, beliau ini bisnis beliau adalah student agent di Sydney. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin anaknya kuliah atau bekerja di Sydney bisa menghubungi beliau. Bu Erita. Kemudian ada Uni Erita, beliau mempunyai bisnis rumah makan Padang di Den Haag, Belanda, dan juga ada Tours, Salero Tours. Ada Uda Afdal Tanjung di Melbourne, punya rumah makan Padang. Kemudian ada Pak Andi Zainal, punya rumah makan nasi kapau di Kuala Lumpur. Dan tentu tokoh-tokoh lain yang pasti kita semua sudah kenal, dan salah satu tokoh juga yang kita banggakan ada Pak Yendra Fahmi. Beliau merupakan pengusaha batu bara dan beliau mempunyai galeri Mercy, Prof. Fazli, di Simatupang. Jadi yang berminat mau membeli Mercy, salah satu pribumi yang mempunyai galeri Mercy ini luar biasa. Kemudian beliau punya usaha juga di Sudirman Suite, apartemen, hotel di daerah Ben Hill. Jadi itu beliau tuh yang punya saham di situ. Kemudian tokoh-tokoh lain yang ya mungkin semua sudah kenal, ada Pak Mas Rizal Sarif,
Beliau konglomerat juga, bergerak di bidang alat kesehatan. Beliau pemegang saham juga di Papros. Ya, mungkin kita sudah kenal juga dengan beliau. Jadi saya kira itu Prof. Terima kasih banyak atas dukungannya. Semoga kita banyak mendapat manfaat dari diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bun Malis sebagai sekretaris eksekutif ya, eksekutif director kita di Minang Diaspora Network Global. Baik, karena kita meminta Pak Afdal minta didahulukan, kami persilakan dulu kepada Pak Afdal, tokoh wirausahawan kita, entrepreneur kita yang berjuang dan sudah sukses di Australia. Kami persilakan Pak Afdal. Assalamualaikum Pak Fasli. Ya, silakan Pak Afdal. Nanti habis ini kalau Pak Andrianto sudah hadir, tolong bersiap-siap. Kalau enggak, kita langsung ke Pak Irman Gusman nanti ya, yang melihat juga peta Sumatera Barat, baik waktu beliau di Sumatera Barat maupun dari peta nasional. Silakan Pak Afdal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afdal. Saya part owner-nya dari restoran Salero Kito Melbourne. Jadi kita dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini, syukur alhamdulillah kita dari pemerintah Australia kita sangat didukung ya. Sebagai salah satu small business ini kita sangat didukung, pemerintah Australia memberikan kita semacam bantuan, terus supaya kita masih tetap terus bisnis kita terus berjalan. Dari dalam segi bisnis dan juga dibantu dari segi membiayai tenaga kerja kita. Kalau dari segi operasional kita masih tetap berjalan, kita alhamdulillah kita nggak tutup sejak pandemik terjadi, mulai awal pandemik sampai hari ini alhamdulillah kita belum tutup, cuman kiatnya kita berusaha gimana terus supaya bertahan dengan menemukan inovasi-inovasi. Contohnya salah satu, syukur alhamdulillah kita yang bagian dari ICAF ini, Indonesian Culinary Association of Victoria, kita punya semacam grup asosiasi. Jadi kita bikin semacam grup di WhatsApp itu, yang membernya itu semua community Indonesia gitu loh. Jadi ada beberapa restoran mereka bikin WhatsApp mereka masing-masing, dan di situ mereka menawarkan menu, menawarkan jasa delivery, free delivery, dan segala macam itu supaya mereka masih bisa survive. Dan juga kita memakai jasa delivery dari semacam Uber Eats dan Deliveroo kalau di Australia, dan juga Menulog, dan itu jelas-jelas sangat membantu bagi kita. Jadi pada awal pandemik sebelum kita memperkenalkan sistem yang kayak gini yang punya jasa delivery dan WhatsApp selling ini, itu kita mesti ngakuin kalau misalnya kita mesti mengakui kalau misalnya sales kita sempat drop sampai 90%. Tapi syukur alhamdulillah juga dengan bantuan dari masyarakat Indonesia dan saudara-saudara kita dan teman-teman kita yang lainnya dari Indonesian Culinary Association, kita bisa mendongkrak itu lagi. Dan juga terima kasih juga ya dari pemerintah, government-nya Victoria, kita diberi bantuan dalam bentuk dari bisnis, kita diberi bantuan ya sekitar 10.000 ya kalau nggak salah, 20.000, antara 20.000 sampai 100.000 kita diberi bantuan oleh government supaya kita masih tetap survive. Dan juga dari tenaga kerja, masing-masing tenaga kerja kita mendapatkan bantuan lewat bisnis kita sekitar 1.500 per 2 minggu. Jadi bagi kami di Australia, kami nggak give up gitu loh. Jadi kita masih tetap terus bertahan, berjalan, menemukan menu-menu baru, menemukan ya customer baru dengan berbagai cara yang kita bisa. WhatsApp, jasa delivery online, dan dari word of mouth, jadi telepon customer, kita istilahnya kita jemput bola. Jadi bukan kita menunggu customer yang menghubungi kita gitu loh. Jadi sekian itu dari kita, dari Melbourne, dari restoran Salero Kito. Ya seandainya ada pertanyaan bisa langsung ditujukan ke saya. Terima kasih Pak Fasli. Baik, Pak Afdal, terima kasih ya, sukses ya. Walaupun ya, terima kasih Pak. Sampai 90% dan sedang disiapkan kiat-kiatnya yang bisa dibagikan kepada teman-teman. Karena Pak Andrianto dalam catatan kami belum terlihat apanya masuknya. Adakah Pak Andrianto dari Sydney?
Kalau tidak, kita mulai dulu dari skema Sudah, Sumatera Prof. Barat. Pak Mikael. Sudah, Prof. Pak Mikael. Pak Mikael namanya. Pak Michael Nama yang kerennya mewakili Mikael. jadinya. Tidak jadi Pak Andrianto. Pak Mikael itu. Oke, Mikael. silakan Pak Michael. Ya, saya setelah ini boleh, Pak? Sekarang. Hah? Sekarang, Pak. Silakan. Pak Mikael, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Terutama kami mengucapkan terima kasih banyak pada Minang Diaspora, Pak Profesor Pasli, Pak Burma, dan juga Yarsi yang memberikan fasilitas ini. Tabarakallah, ini sangat acara yang sangat menarik, yang mana dalam acara jilid 2 pertemuan Minang Diaspora dengan para pebisnis ini, mudah-mudahan acara ini tetap berkelanjutan, berkesinambungan, dan ada nanti eksekusi daripada pembicaraan ini. Kami di Sydney itu mempunyai bisnis, yaitu student agent. Dalam hal ini sudah beberapa student kita yang bekerja di sini. Terutama kita lebih khusus kepada short course dan mengambil student yang belajar sambil bekerja. Jadi kita harapkan mereka juga mempunyai penghasilan nanti dari hasil dari bekerja ini, dan bisa bahkan mengirim ke orang tua. Jadi berbiaya sendiri dan mengirim hasil kerjanya, di mana penghasilan mereka bisa berkisar $800 per minggu. Dan juga diharapkan mereka nanti kalau mereka mengambil kejuruan atau studi ini kepada para milenial yang mana kriterianya ada dari umur 18 sampai 40 tahunan, nanti diharapkan mereka bisa mengapply permanent resident di sini. Jadi ini akan memperbesar diaspora Minang di Sydney khususnya, dan juga di Australia. Dan kemudian yang kedua, mereka juga kita harapkan dari para pemerintah Pemda Sumbar khususnya dan wali kota untuk mengajak anak-anak didik yang berprestasi di daerah masing-masing, apakah itu di daerah Solo, Padang Panjang dan sebagainya, untuk sekolah mengambil kejuruan di Sydney di Australia ini. Dan ini sangat bagus sekali karena mereka langsung praktek di tempat mereka belajar persis apa yang akan mereka kerja nanti di luar. Jadi akan siap pakai gitu. Nah, ini himbauan saya kepada mungkin wali kota yang ada di Sumatera Barat untuk menyekolahkan atau mengambil pendidikan kejuruan di sini. Kemudian terkait dengan itu juga, insya Allah kan masyarakat Minang di Sydney akan membeli surau yang akan Sydney Surau Australia. Alhamdulillah juga sudah didukung oleh para tokoh-tokoh Minang di seluruh dunia, dan juga bahkan Bapak Sandiaga Uno akan insya Allah tahun 2021 akan diwujudkan, yang mana mimpi ini sudah hampir 5 tahun. Nah, masalah kegampangan, biasanya kan orang-orang tua ini gampang menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Dengan adanya masyarakat Minang yang banyak, bahkan majelis taklim banyak, apalagi nanti ada surau Sydney yang bukan hanya berfungsi sebagai surau ansih, tapi juga berfungsi nanti untuk kegiatan-kegiatan apakah ekonomi, sosial, dan lain sebagainya yang bisa nanti
para student ini untuk berinteraksi dengan milenial sini, sehingga akan menambah wawasan mereka untuk bisa mengantisipasi daripada kondisi bisnis yang wabil khusus pasca COVID-19 nanti. Barangkali itu sementara yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti. Terima kasih Pak Michael. Ya. Ya. Baik, karena Pak Asnawi Bahar, Pak Uco, beliau ini pengusaha dari Sumatera Barat, menjadi pengusaha nasional, ketua Kadin berapa kali, sekarang ketua Dewan Penasehat dan jadi ketua umum Asita Nasional, dan tahu benar denyut bisnis di Sumatera Barat dengan tantangannya. Kita mulai dulu dengan beliau. Silakan, baru itu habis itu kita minta Pak Irman Gusman siap-siap. Silakan Pak Asnawi Bahar. Halo, sudah ada Pak Asnawi Bahar? Silakan Pak Asnawi. Pak Uco. Belum masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Uco. Bapak-bapak, Bang Pasli dan para pembicara di seluruh dunia yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama tentu salam dari Kampuang untuk seluruh kita yang ada di banyak negara. Hari ini di Sumatera Barat, boleh saya katakan bahwa hampir 90% usaha itu boleh dikatakan sudah stuck lah. Artinya bahwa kegiatan ekonomi selain bahan pokok dan beberapa kegiatan-kegiatan distributor barang yang lain masih berjalan. Tetapi secara umum itu kita boleh dikatakan berhenti, apalagi kalau bicara pariwisata. Bang Pasli dan kawan-kawan saya hormati, Sumatera Barat itu pengusahanya adalah UMKM. 98% itu terdiri dari UMKM yang hari ini boleh dikatakan sudah tidak ada kegiatan, kecuali sedikit yang agak besar ekspor yang masih berjalan, yang dikarenakan kontrak yang telah dibuat sejak beberapa waktu yang lalu, itu yang berjalan. Oleh sebab itu tentu ini memerlukan sebuah sistem yang bisa kita coba bicarakan bersama-sama menyangkut dengan bagaimana proses recovery ini berlangsung jika memang musibah ini berlalu. Bapak Ibu hadirin berbahagia, dengan kondisi yang seperti ini, kami mencoba untuk mencari solusi bagi dunia usaha ini, bagaimana memanfaatkan momentum-momentum dan stimulus-stimulus yang ada. Sebagai contoh misalnya, saya ingin gambarkan UMKM ini sudah dapat relaksasi dari salah satu bank, misalnya kita ambillah contoh Bank Nagari. Ada sekitar 10.000 UMKM yang sudah direlaksasi di Bank Nagari dengan angka kredit hampir 2,1 triliun. Dan boleh dikatakan 40% dari para pengusaha ini adalah tergantung dengan bank. Persoalannya hari ini adalah relaksasi itu hanya pengurangan daripada tidak membayar pokok daripada kredit, tetapi hanya membayar bunga saja. Namun demikian, untuk membayar bunga, ini persoalan-persoalan yang juga tidak mudah. Karena memang kalau sudah kegiatannya berhenti, sementara bunga tetap berjalan, ini persoalan yang tidak mungkin akan semakin memberatkan. Paling lama tahan pengusaha ini sekitar 2-3 bulan ke depan. Perumahan tenaga kerja sudah berlangsung terus-menerus dan hari ini sudah mendekati angka 10.000. Halo? Jadi oleh sebab itu dengan perumahan karyawan ini akan menyebabkan
terjadi banyak hal yang tentu saja akan menyulitkan Sumatera Barat. Oleh sebab itu, maka Bang Pasli dan kawan-kawan yang terhormat, kita perlu bersama-sama mencari langkah-langkah agar pengusaha ini bisa terbantu dengan cara mencarikan alternatif-alternatif, stimulus-stimulus kerja yang mudah-mudahan ini bisa dicarikan. Lalu yang berikutnya saya ingin contohkan perhotelan. 95% hotel sudah berhenti. Dan boleh dikatakan dari 95% hotel yang berhenti itu, karyawannya sudah dirumahkan. Artinya beban sosial itu dalam jangka 3 bulan ke depan akan banyak timbul. Bantuan-bantuan dari pemerintah yang hari ini mulai dibagikan, itu tidak memiliki data tentang orang yang diberhentikan ini atau dirumahkan ini. Kenapa? Karena memang ketika mereka bekerja, mereka tidak terdaftar sebagai penerima bantuan. Tetapi ketika mereka berada di garis sudah dirumahkan atau diberhentikan, mereka langsung memasuki zona, mohon maaf dengan kata kutip, kemiskinan. Waktu dulu mereka berada di near poor, artinya mendekati kemiskinan. Nah, inilah sekarang jumlah yang hampir puluhan ribu, yang sudah melewati puluhan ribu, itu sekarang mendekati angka kemiskinan. Dan mereka mencari bantuan, seperti apa mereka bisa hidup. Nah, inilah problem utama Sumatera Barat hari ini, yang mudah-mudahan ini, tambahan sedikit lagi Bang, mengenai juga, ini menyangkut daya beli Bang. Daya beli juga misalnya ada bantuan, misalnya karyawan di Sumatera Barat, atau pegawai negeri misalnya Bang. Itu pada umumnya, pegawai negeri di Sumatera Barat itu, mohon maaf dengan tanda kutip, itu sekarang gaji boleh dikatakan tidak diterima ke golongan-golongan yang menengah ke bawah itu. Artinya bahwa SK-SK mereka sudah tergadai. Salah satu tujuan pemerintah untuk tetap memberikan gaji kepada karyawan pegawai adalah agar daya beli mereka tetap bertahan. Persoalan hari ini adalah SK-SK mereka sudah ada di bank. Lalu mereka hanya menerima sekian puluh % saja sehingga hidupnya tidak cukup. Jadi kira-kira ini yang menjadi persoalan di Kampung Bang. Mudah-mudahan ini bisa kita diskusikan bersama dan mencarikan solusi minimal bisa meringankan kawan-kawan ini. Terima kasih Bang. Terima kasih Pak Uco atas analisa dan fakta-fakta yang diberikan pada kita secara jelas. Kita terus dulu kepada Bapak Irman Gusman. Beliau ini dulu waktu mudanya mengembangkan Padang Industrial Park. Yang waktu itu masih orang bertanya-tanya, beliau sudah di depan. Dan kemudian jadi pengusaha, menjadi wakil rakyat, menjadi senator, dan orang Indonesia mungkin yang pertama dan terakhir yang 2 kali menjadi ketua DPD ya, dan sekarang tetap menekuni dunia usaha dan banyak bergerak di bidang sosial. Kami persilakan Pak Irman Gusman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pasli dan kawan-kawan seluruhnya ya. Jadi terima kasih nih diundang oleh Pak Pasli, Pak Burma ya. Melalui online ini kita bisa berkomunikasi di hampir seluruh seantero di mana kita bisa bergabung ini. Tentu dengan networking yang kita miliki ini luar biasa sekali ini diaspora ini. Jadi memang dari dulu saya juga mendorong sekali bahwa kekuatan Minang itu sebetulnya pada orangnya, Pak Pasli. Lebih-lebih lagi terhadap Minangkabau overseas. Jadi kalau kita lihat jumlah orang Minang ini barangkali ya berdasarkan etnisnya, mungkin kalau yang dari Sumatera Barat itu ada mungkin 5,5 juta berdasarkan BPS. Mungkin ada orang Minang 2 kali lebih dari itu. Ada 10 juta yang ada di rantau, ya di overseas dimanapun lah, di Australia, di Amerika dan di mana-mana. Kalau pengalaman saya keliling Indonesia, Pak Pasli, itu dimanapun saya datang ya, sampai ke Papua pun rumah Minang pun juga ada, ya dari Aceh sampai Papua. Jadi betul-betul. Cuman ini yang belum kita ikat menjadi sebuah potensi yang bisa membangun kebersamaan untuk meningkatkan masing-masing kapasitas yang kita miliki, pun juga untuk membangun Sumatera Barat. Nah tadi Pak Asnawi ya sahabat saya yang menjaga kampung kan sudah menjelaskan. Artinya memang kalau kondisi ya kita sudah paham betul ya COVID-19 ini yang barangkali sebuah peristiwa yang nggak pernah kita bayangkan. Kalau tahun 2008 kita bisa bayangkan ya kejadian ekonomi terutama dari masalah finansial, 98 pun juga
ya kita alami juga yang notabene memukul sektor finansial yang besar, bahkan yang UKM-nya juga bisa survive. Tapi kalau sekarang ini betul-betul luar biasa sekali ya. Tidak satu pun sektor ekonomi pun ya, kecuali yang sektor kesehatan tentu ya, beberapa makanan dan sebagainya, tapi hampir semuanya memang luar biasa menderita. Barangkali sebagai seorang entrepreneur tentu ya di samping kita jangka pendek menyelesaikan masalah basic ya yang saya lihat kita telah lakukan, bagaimana kita masing-masing melalui dirinya, kelompoknya membantu masyarakat kita, baik di kampung kita, di negara kita maupun di kota-kota, bahkan ada juga yang membantu di berbagai tempat. Ini tentu kita sangat hargai. Tapi dalam konteks bisnis dan investasi, menurut saya barangkali ini adalah momentum buat diaspora kita untuk lebih menguatkan lagi, ya. Artinya mungkin selama ini tidak kita bangun dalam bentuk komoditas, sekarang adalah eranya identitas ini harus didorong. Sedangkan politik pun juga ada identitas, apalagi bisnis, ya. Kalau kita lihat bagaimana India membangun mereformasi ekonominya, Pak Fasli, ya di tahun 2000-an itu dengan mendorong Indian Overseas untuk kembali ke India, yang dibangunlah seperti Silicon Valley-nya di India itu Bangalore, begitu juga China tahun 90-an juga ya China Overseas. Nah barangkali yang perlu pada kesempatan ini bagaimana kita menang perantauan ini dengan segala keahliannya, ya yang sudah disampaikan banyak, kita telah sukses di berbagai lapisan untuk juga ikut berpartisipasi dalam konteks usaha maksud saya. Ya. Apapun bidangnya, apakah bidang pendidikan, apakah bidang usaha kuliner, dalam bidang jasa perdagangan, dalam bidang teknologi, dan kita miliki banyak sebetulnya anak-anak muda kita yang saya kenal baik ya, yang bergerak di bidang ruangguru.com, bidang charity dan lain sebagainya. Mereka itu adalah anak-anak yang pintar-pintar. Nah, hanya barangkali mereka belum memahami apa potensi yang ada di Minangkabau, di Sumatera Barat yang bisa kita kembangkan. Nah, barangkali saya ingin pada kesempatan ini untuk mendorong ya, para pengusaha-pengusaha yang ada di perantauan ini untuk juga berani untuk melakukan usahanya di Sumatera Barat. Nah, saya paham sekali karena saya sudah mengikuti usaha di Sumatera Barat ini sejak tahun 80-an, Pak Fasli. Saya mulai membangun dari kawasan kawasan industri belakangan. Saya mulai dari perusahaan perkayuan ya di tahun 88. Sekembalinya saya dari Amerika, mulai dari bawah, kemudian menjadi menengah dan besar, kemudian masuk kawasan industri dan lain sebagainya. Juga di Jakarta dengan teman-teman. Jadi memang ada semacam barangkali teman-teman kita atau saudara kita yang telah sukses di rantau, ada mungkin gap, psychological gap itu ya. Ada rasa enggan atau rasa tidak mau mengambil porsi kawan-kawan di Minang. Iya. Itu ada kendala itu menurut saya. Ya mungkin Pak Asnawi bisa konfirm. Yang sebetulnya itu mungkin belum tentu ada. Ya. Nah, jadi bagaimana maksud saya dalam konteks entrepreneur ini brand yang selama ini ada di Sumatera Barat, karena orang-orang yang terbaiknya kan merantau, sudah sukses, terus nggak pulang. Nah sekarang bagaimana mereka yang merantau ini dalam segala usahanya ikut juga ya memberikan dukungan dalam bentuk bisnis sehingga menjadi brain gain untuk di Sumatera Barat, membuka lapangan pekerjaan, transfer of knowledge, know-how, kemudian terjadi brand circulation sehingga akhirnya kita bisa menghindari dari jebakan kemiskinan namanya, pengangguran dan sebagainya. Oleh karena itu Pak, saya terima kasih. Ya sedikit saja. Saya lupa untuk menyatakan. Oleh karena itu menurut saya kita harus berpikir agak strategis sedikit. Bagaimana kita menghadirkan semacam Center for Entrepreneurship ya di Sumatera Barat ini untuk kita membangun lahirnya para pengusaha-pengusaha muda. Terima kasih Pak Fasli. Baik, terima kasih banyak Pak Herman. Kita dengar contoh konkret seorang pengusaha muda, profesional muda, dokter, ahli kandungan, dan juga sangat canggih di dalam bagaimana orang-orang infertilitas ini bisa jadi subur kembali, lama juga berkarir di Australia,
dan punya rumah sakit yang dibina oleh keluarga beliau, Rumah Sakit Bunda, dan juga membuka hotel di Sumatera Barat. Nah, kepada Dr. Ivan kami persilakan. Silakan Dr. Ivan. Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya, dan ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk kita bisa bersama-sama diskusi, karena memang pembicaraan kita terhadap kekuatan dari masyarakat Indonesia itulah yang menurut saya memang akan bisa mempertahankan ekonomi untuk roda ini berjalan. Mungkin saya bisa sharing sedikit tentang apa yang kita lihat yang dikatakan bahwa permasalahan ini tidak hanya mencakupi dari industri ya secara umum, kesehatan juga secara apa namanya industri juga cukup terpukul karena kegiatan dari ekonomi ya, karena semua kegiatan elektif atau tindakan-tindakan apa namanya terencana itu terpospon atau tertunda, dan itu menyebabkan tentu imbas yang cukup signifikan dari kegiatan usaha. Ini melibatkan ke vaksin dan lain sebagainya. Tapi juga kalau kita bicara resiko terhadap staf dan karyawan yang lebih meningkat, karena tentu paparan terhadap COVID pada staf dan dokter itu lebih tinggi sehingga terjadi semacam apa namanya terhadap bagaimana roda kegiatan rumah sakit itu dijalankan. Apalagi kalau kita bicara sekarang apa namanya kesiapan dari APD itu menjadi satu kunci yang sangat krusial. Jadi saya lihat memang di Sumatera Barat ini suatu area yang sangat tentu boleh dikatakan berbahaya secara ekonomi, karena kalau kita lihat ketergantungan terhadap ekonomi pariwisata sebagai salah satu yang paling besar, dan itu terimbas dengan adanya ancaman kesehatan yang tentu memprotek dari turis yang datang ke Sumatera Barat, bahkan ekonomi itu berhenti. Dan kami di rumah sakit, memang di BMC di Padang, salah satu rumah sakit kita, itu juga terjadi apa namanya suatu perubahan dari pola pasien yang ke dalam, dan ini menjadi kesulitan kita juga untuk bisa menjaga roda ekonomi di kesehatan di rumah sakit yang berlandaskan kepada BPJS. Dan saya yakin juga ini tidak hanya di kami aja, tapi di yang lainnya. Kebetulan kita harus membuat suatu inovasi. Nah, kebetulan kita melihat bahwa produktivitas dari kegiatan perekonomian itu harus dikembalikan kepada security dari kesehatan karyawan atau staf yang bekerja di kita. Kebetulan karena kami di bawah grup Bunda Medic Healthcare System, kita ada beberapa perusahaan selain dari 5 rumah sakit, kita ada 10 klinik bayi tabung, dan juga ada beberapa center laboratorium yang khusus mengelola kebetulan karena kita baru invest di lab PCR, kebetulan sekali kita bisa menjalankan pemeriksaan swab PCR yang tadinya bukan untuk COVID, tapi sekarang kita sudah mulai cukup aktif, dan insya Allah mudah-mudahan kita sudah bisa mendekati 300 tes per hari pada saat ini, dan kita targetkan bisa sampai 500 sampai 1000 tes per hari dalam waktu 1-2 minggu ke depan. Nah, ini tentu kita harapkan dengan adanya bagaimana retensi terhadap staf atau barangkali para pelaku UMKM, yang kita harus kembalikan kemampuan confidence terhadap beroperasional. Kita kemarin mengadakan ada semacam seminar okupasi kepada beberapa perusahaan yang tentu kesulitan pada saat kita melakukan screening terhadap karyawan yang bekerja, karena begitu satu karyawan kena, yang pasti seperti kita dengar ada Surabaya, di Jatim kemarin ada yang langsung satu pabrik ditutup, dan ini suatu hal yang sangat merugikan secara ekonomi. Dan saya pikir strategi secara health economics yang harus diterjemahkan dalam bagaimana kita mengembalikan ekonomi di Sumbar itu sangat penting. Dan kebetulan saya sedang, ini belum di lab, tapi saya sedang mempersiapkan, insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kami bisa akan mencoba memberikan suatu kontribusi untuk pemeriksaan screening melalui swab PCR di Sumatera Barat, jumlah yang lumayan.
Karena ini hal yang sangat krusial menurut saya, karena tanpa adanya suatu diagnostik terhadap apakah populasi tersebut itu terdampak COVID secara pasti atau enggak, kita memerlukan konsentrasi. Jadi saya kira kita sangat berharap untuk memberikan kontribusi secara kesehatan untuk mengembalikan roda ekonomi tadi, Prof. Jadi insya Allah kita akan harapkan mudah-mudahan bisa saling memberikan kontribusi di sini. Prof. Terima kasih banyak, Dr. Ivan Sini. Baik, kita teruskan dulu ke tokoh muda kita yang malang melintang di tataran nasional, Bapak Doni Oskaria. Beliau ini boleh dikatakan tangan kanannya Pak Khairul Tanjung, CEO dari beberapa perusahaan Pak Khairul, tapi juga Wakil Direktur Utama Garuda yang juga membangun di Sumatera Barat dan melatih calon-calon entrepreneur milenial. Silakan Pak Doni Oskaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah semua kakak-kakak. Ini mohon maaf sebelumnya nih. Lokasinya kurang bagus sudah. Ya tadi Amo mendengar bahwa diskusi mengenai bagaimana membangun Sumatera Barat, saya melihat bahwa ada dua aspek yang mungkin bisa harus kita pisahkan. Yang pertama adalah membahas tentang orang Minang. Kalau orang Minang itu artinya kan dia populasi etnis Minangkabau yang ada di seluruh dunia, dan yang kedua adalah yang berkaitan dengan Sumatera Barat secara wilayah yang ada di Sumatera Barat. Saya memang mencoba membangun lah kecil-kecilan di Sumatera Barat. Saat ini kita sedang membangun satu resort di Pantai Emani, namanya Marawa Resort. Kebetulan memang setelah mungkin 5 tahun belakangan saya lebih banyak juga di samping sebagai profesional lebih banyak mencoba berbisnis juga, dan bisnis sebagian besar itu adalah di hospitality. Di Jakarta itu kita punya 2 hotel, namanya Monopoli Hotel sama The Gunawarman di Jalan Gunawarman. Kemudian kita sedang membangun beach club di Bali. Kemudian juga salah satunya di Sumatera Barat, yaitu kita membangun namanya Marawa Beach Resort di Pantai Emani. Nah, ada beberapa hal yang mungkin karena topiknya berkaitan dengan revolusi industri 4.0 dan juga kemudian juga berkaitan dengan new normal setelah COVID, memang kita harus menyadari bahwa kejadian COVID-19 ini memberikan tantangan yang luar biasa buat semua industri, terutama sekali tentu di airlines industri nomor 1, kemudian di leisure industry, termasuk di dalamnya adalah hotel, restoran, kemudian juga mungkin juga di bidang kosmetik juga menghadapi challenge yang luar biasa karena orang lebih banyak di rumah saat ini. Nah ini artinya, tetapi kita kan harus selalu berpikir untuk bagaimana kita survive. Ini satu challenge di industri ini, tetapi ada industri lain yang tumbuhnya juga sangat signifikan. Tadi disampaikan oleh Uda Irman, mungkin di industri kesehatan dia tumbuh dengan signifikan, tetapi juga di digital distribution juga meningkat dengan signifikan. Apa kaitannya saya membahas mengenai digital distribution ini? Kalau kita bicara pengembangan Sumatera Barat, berkaitan juga tadi sama populasi masyarakat Sumatera Barat yang banyak. Ini Sumatera Barat sebetulnya mempunyai potensi yang sangat besar di bidang pengembangan digital. Saat ini saya sendiri juga sedang mengembangkan satu developer house di Sumatera Barat di Padang, yang itu menghimpun para developer muda di bidang IT yang nanti akan kita berikan pekerjaan. Kenapa kita bangun di Sumatera Barat dan punya potensi untuk itu? Karena Sumatera Barat memiliki biaya tenaga kerja yang relatif lebih murah dibandingkan dengan mereka melakukan outsourcing di Jakarta dan di Bandung. Saat ini kompetitor kita adalah Yogyakarta. Nah, ini salah satu potensial. Tetapi kalau kita masuk ke existing business, artinya bukan ke generasi muda di Sumatera Barat, ini memang menghadapi challenge yang agak sedikit luar biasa. Saya ingin melakukan otokritik terhadap masyarakat kita sendiri. Sangat sulit kita menemukan partner di lokal di Sumatera Barat yang memiliki cara berpikir yang baik, nomor 1. Yang kedua, yang memang memiliki, mohon maaf sekali lagi, memiliki integritas yang baik di dalam menjalankan bisnis. Ini tantangan yang luar biasa menurut saya. Karena itu saya lebih tertarik mendidik sebetulnya membina generasi muda yang belum cara berpikirnya belum terkontaminasi oleh hal yang sifatnya
ingin untung cepat. Nah, ini yang kita kembangkan dan banyak memang tadi udah Irman juga sudah menyampaikan sebagian besar pelaku daripada digital bisnis di Indonesia ini adalah orang Sumatera Barat. Dan kebetulan sangat dekat dengan saya sebagian besar. Kita punya Traveloka, ada Ferry Munadi, kita punya Al-Fatih Murtibi di kitabisa.com, kita punya Iman Usman di ruangguru.com, dan itu masih banyak lagi generasi muda kita yang berkecimpung di industri 4.0. Nah, ini menurut saya yang harus kita bawa ke Sumatera Barat, dan mungkin Sumatera Barat salah satu potensinya adalah menjadi developer house untuk seluruh startup digital yang bisa kita kerjakan di Sumatera Barat. Saya sudah membuat percontohan kurang lebih 50 developer, dan kita harapkan tadi seperti Bang Irman bilang, mungkin kita bisa menjadi Silicon Valley-nya untuk Indonesia ke depannya. Ini gambaran sekarang, karena industri inilah yang ke depan akan tumbuh dan berkembang setelah pasca COVID, dengan berkurangnya interaksi antar manusia. Ini yang menurut saya sebagai pembuat pikiran Pak Prof. Terima kasih. Baik, Pak Doni, terima kasih banyak atas pencerahannya. Kita lanjut dulu kepada Pak Mas Rizal Sarif. Beliau ini adalah apoteker, punya perusahaan alat-alat kesehatan yang tangguh ya, yang lama bersaing dengan barang-barang impor di luar negeri yang kadang-kadang jauh lebih murah, tapi survive, dan pemilik terbesar dari saham masyarakat untuk BUMN PT Papros. Dan beliau ini selain dari di tingkat nasional juga banyak bolak-balik ke Sumatera Barat melihat membangun peluang-peluang usaha di sana. Kami persilakan Pak Mas Rizal Sarif. Dan mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mas Rizal Sarif, seperti disampaikan Prof tadi, dan sehari-hari dipanggil dengan Rizal. Dan alhamdulillah kami sebagai praktisi di bidang bisnis sektor kesehatan, medical equipment dan farmasi, yang pada saat COVID ini barangkali termasuk salah satu bidang yang dikatakan masih bisa survive lah gitu, karena memang sektor yang sangat diperlukan di dalam penanganan suasana COVID ini. Dan kembali kepada tema dari diskusi kita sore hari ini, revolusi industri 4.0, menurut saya memang ini harus kita siasati dengan baik, karena perkawinan sistem cyber dan digital ini melahirkan revolusi industri, dan revolusi industri ini kita mau tidak mau, cepat atau lambat, dia pasti mengubah landscape daripada bisnis dan industri. Sementara kesiapan kita untuk menghadapi ini tidak bisa dengan skill yang biasa-biasa saja, yang skill yang biasanya kalau bagi orang Minang itu sudah merupakan keunggulan genetik. Jadi keunggulan yang sudah dibawa dari lahir untuk menjadi wira swasta, dan malah kita dikenal dengan sebutan masyarakat pedagang. Dan menurut saya itu benar, tapi ke depan menghadapi revolusi industri, menghadapi pasca dari COVID ini, keunggulan alamiah kita itu sudah tidak cukup untuk itu. Jadi keunggulan alamiah kita ini harus kita lengkapi dengan tambahan pendidikan-pendidikan yang tepat, terutama kalau kita berbicara tentang dunia entrepreneur. Jadi kita harus memberikan bekal tambahan kepada generasi muda kita ini, skill yang lebih penting untuk menjadi sukses di entrepreneur itu adalah yang termasuk dengan soft skill yang kita sebut dengan keunggulan-keunggulan yang berbeda dengan keunggulan yang didapat dari dunia pendidikan resmi. Dan bagi saya, bagaimana kita orang Minang, pengusaha orang Minang menghadapi pasca COVID dan menghadapi sustainable dari revolusi industri ini, saya tidak dengan kacamata yang pesimis, karena saya dari tadi menyampaikan bahwa orang Minang mempunyai keunggulan genetik yang sudah dia bawa. Dan oleh sebab itu tinggal bagaimana kita mengasahnya dan bagaimana kita memberikan tambahan-tambahannya hingga mereka lahir dan menjadi entrepreneur yang disegani baik di tingkat nasional ataupun di tingkat internasional. Dan ini sebenarnya sudah kita lihat sebagai bukti bahwa banyak di antara para narasumber kita ini adalah orang-orang yang berkualitas sebagai entrepreneur dan juga berkualitas sebagai tenaga profesional, dan ini barangkali yang perlu kita turunkan
kepada generasi muda kita untuk masa datang. Dan salah satu juga hal yang penting untuk keberhasilan orang sebagai entrepreneur adalah bagaimana dia bisa membuat jejaring atau networking yang luas yang bisa dia manfaatkan untuk kemajuan bisnisnya. Dan dari segi ini saya melihat bahwa kehadiran dari MDN ini, Minang Diaspora ini, menurut saya amat sangat bermanfaat dan amat sangat penting ke depan. Karena dengan networking yang dibangun dan dimotori oleh MDN ini, kita berharap networking ini benar-benar menjadi suatu networking yang bermanfaat. Jadi tidak hanya networking yang merupakan forum silaturahmi atau forum untuk sentimental mengenang kampung dan lain sebagainya. Melahirkan dan memperoleh opportunity yang bisa menjadi problem solving bagi kita pengusaha-pengusaha Minang dan juga menjadi forum untuk berbagi dan mempercepat memperoleh informasi. Dan akhirnya nanti networking kita yang dimotori atau dilokomotifi oleh MDN ini pasti akan membawa kesuksesan dalam bisnis dan karir daripada generasi muda kita nantinya. Dan saya juga tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Doni tadi. Pak Doni, saya juga belum kenal beliau, tapi apa yang disampaikan tadi, jarang orang berani menyampaikan otokritik terhadap kaum atau etnisnya mereka sendiri. Yang sering dilihat itu adalah semua keunggulan, semua strength yang kita punya, yang kita anggap menjadi the main capital untuk sukses. Tapi kadang-kala kita lupa untuk melakukan otokritik. Nah, saya juga akan ikut seperti Pak Doni bilang tadi itu, kalau kita ingin menjadi sukses di dalam bidang usaha, apakah itu barang jasa, industri, pendidikan, dan lain-lain, barangkali hal-hal yang merupakan kelemahan kita mesti harus kita ikat kuat. Dan kelemahan ini mesti harus kita coba untuk mengeliminir atau untuk menguranginya, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Doni tadi, bahwa kita mau membentuk networking. Tapi salah satu kelemahan kita, orang Minang adalah kelemahan kita itu dalam membentuk kerjasama dan memberikan keras kepada orang yang untuk bekerja sama. Nah ini kita mesti harus tingkatkan lagi dan juga kemampuan kita untuk mencari posisi yang tepat dengan skill, dengan pengalaman, dengan kemampuan kita, sering itu tidak kita tempatkan dalam level yang tepat. Sehingga kalau kita ingat pameo kita dulu orang Minang, semuanya kita mau jadi ketua, semua kita mau jadi pemenang, yang katanya kalau guruannya jangankan kalah, kita draw aja nggak mau. Sehingga di dalam membangun suatu teamwork dan membangun suatu kerjasama atau network yang baik, kita diperlemah atau diperlambat oleh kelemahan-kelemahan kita yang ada ini. Nah ini saya juga bagian dari saya kepada kita sendiri dan ke masyarakat kita, sehingga ke depan memang kita itu bisa bekerja bersama dan bisa membangun negeri kita bersama dan kita bisa membangun dunia usaha kita bersama. Dan tadi usaha di bidang apapun itu saya rasa tidak menjadi persoalan, tapi saya yakin orang Minang akan bisa sukses dimanapun mereka berada. Demikian terima kasih. Dari saya, Prof. Fasli. Terima kasih Pak Mas Rizal. Baik, kita lanjut kepada salah seorang pengusaha muda kita juga, yaitu Pak Yendra. Pak ini adalah tokoh muda kita, banyak bergerak di bidang pertambangan, salah satu tokoh besar di sana, tadi sudah diperkenalkan, punya bidang usaha, high-end, ya, salah satu dealer Mercedes di Jakarta. Tapi beliau ini juga pengurus inti dari Gerakan Ekonomi dan Budaya Minang, dan saya masih ingat waktu ada korban kekerasan sahabat-sahabat kita warga Minang di Papua, beliau menyumbang langsung 1 miliar ya untuk meringankan beban. Terima kasih Pak Fahmi atas empati dan juga charity yang Bapak lihatkan, mudah-mudahan menular pada yang lain. Kami persilakan Pak Yendra untuk memberikan pendapatnya. Assalamualaikum Pak. Pak Fasli Jalal. Waalaikumsalam Pak Yendra, silakan Pak. Assalamualaikum teman-teman, saudara-saudara, abang-abang. Saya dapat diikut bicara dalam dialog internasional digagas oleh diaspora Ranah Minang ini, Pak. Pak, saya pertama saya juga ngucapin salam juga kepada Bapak
Profesor Jurnalis Sudin, Dr. Adrianov Caniago, dan Bapak Jurnalis Ilyas. Pak Pasli Jalal, alhamdulillah memang kalau kita lihat situasi yang COVID-19 saat ini, memang seluruh dunia usaha memang pasti sangat mengalami kemenurunan, kayak apalagi kita ya di dalam industri mobil ya. Otomotif mobil itu Pak, otomotif tahun 2019 secara nasional Pak, itu hampir sekitar 90.000 Pak, 90.368 secara nasional Pak. Tapi di tahun 2020 bulan Maret ini itu turun 15% sampai 76.000 Pak. Nah, itu juga melemah lah dari sisi otomotif Pak ya. Terus dari tambang batu bara yang tahun 2019 kemarin mungkin hampir HBA-nya itu sekitar $91, hari ini $66 Pak. Memang kita juga sangat juga merasakan Pak. Tapi menurut saya Pak, kita hari ini kita harus kuat Pak dalam dalam menghadapi persoalan seperti ini. Alhamdulillah saya Pak dari beberapa perusahaan saya tambang, terus dealer Mercedes sama properti Pak, kita juga sampai hari ini nggak ada juga kita mau mem-PHK atau tidak memberikan THR kepada karyawan segala macam. Itu karena apa Pak? Karena saya yakin Pak, di dalam katanya di dalam kesulitan itu pasti akan ada akan muncullah kemudahan-kemudahan Pak. Jadi dalam usaha itu juga saya pikir harus juga kita berani mengambil situasi hari ini Pak, mengambil suatu yang orang takut, kita juga harus melakukan hal-hal yang berani Pak. Hal yang berani itu contoh, banyak pengusaha-pengusaha saya lihat teman-teman saya bilang merumahkan pegawai-pegawainya Pak. Tapi kita pikir kalau kita melakukan cara seperti itu Pak, kita seperti tidak peduli bahwa mereka itu bekerja selama ini dengan kita, terus dalam kondisi kayak gini, apakah kita juga nggak mau berkorban dengan apa yang kita ada Pak, untuk juga kita membantu supaya tetap karyawan kita bisa berjalan, bisa gajinya mereka dapat, dan mereka juga tetap mau juga membantu kita usaha dengan dengan maksimal gitu loh Pak. Nah, jadi kesan saya Pak yang untuk dunia usaha Pak, kalau memang yang tadi ada Bapak yang dari Sumatera Barat itu bilang bahwa kalau ditambah 2 bulan 3 bulan lagi Pak, memang situasi agak lumayan makin berat Pak. Nah, jadi perhitungan saya ke depan ini Pak, untuk usaha apapun yang kita lakukan usaha Pak, walaupun kita di rumah atau misalnya menjaga jarak untuk di luar Pak, tetap harus berusaha Pak untuk supaya pekerjaan-pekerjaan yang selama ini kita anggap kurang maksimal, kali ini harus maksimal untuk menjaga kita di usaha-usaha yang akan datang Pak. Saya rasa itu Pak, dan mungkin ada pertanyaan aja Pak. Halo Pak. Jadi nanti kita tunggu pertanyaan-pertanyaan, ada nanti langsung, ada juga nanti melalui chatting. Tapi kita bergilir dulu mendengar yang lain Pak Hendra ya. Baik, terima kasih banyak Pak Hendra. Kita lanjut kepada salah seorang pengusaha muda kita juga yang sudah lama malang melintang, Pak El Prisdat ya. Beliau ini bergerak di industri komunikasi ya, dan juga pernah menjadi petinggi di TVRI, sekarang menjadi direktur utama dari Perum Perfilman Nasional (PFN), dan aktivis juga dan sangat aktif dalam komunitas Minang. Kami persilakan Pak El Prisdat. Assalamualaikum Pak Pasli. Assalamualaikum Bapak Ibu, Uda Urni Sadonyo. Perkenalkan, saya El Prisdat, sebenarnya bukan pengusaha, lebih tepatnya orang gajian Pak Pasli. Terakhir kini posisi dari Direktur Pengembangan Usaha dan Komersial PFN. Saya ingin menyampaikan sedikit dalam konteks COVID ini, sebenarnya industri film salah satu yang sangat terpukul. Karena
sudah lebih awal ditutup bioskopnya, dan sekarang tahun ini sedikitnya mungkin hampir 100 judul film itu tidak bisa rilis Pak Fasli. Kalau satu film itu pendapatan tiketnya rata-rata 3 miliar aja, berarti ada sekitar 300 miliar ya, itu yang tidak bisa dihasilkan. Turunannya adalah karyawan film yang sebenarnya mereka tidak masuk ke dalam jaringan BPJS yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Asita, dan mereka tidak dapat santunan karena mereka bekerja di industri kreatif. Jadi sekarang posisinya memprihatinkan lah. Tapi yang menarik juga sebenarnya meminjam perspektif berbeda dari siapa tadi Pak Doni Oskaria, memang kita harus bisa melihat cara yang lain. Memang sekarang bioskop ditutup, tetapi nanti setelah pulih mungkin 3 bulan setelah normal baru bioskop akan dibuka kembali, tapi permintaan akan konten audiovisual itu meningkat. Berarti untuk orang-orang production house masih ada masa depan, tapi dengan channel tidak lagi konvensional seperti bioskop. Itu sedikit pengantar Pak Fasli. Kemudian soal ini topiknya terlalu luas saya rasa ya, karena bicara 4.0, bicara COVID dan lain-lain. Saya sebenarnya sudah membuat satu highlight apa yang bisa dilakukan. Kalau saya lihat Sumatera Barat pasca COVID, dari data Nielsen sebetulnya kuliner itu masih akan survive. Tapi kita ini memang selama ini berpikir agak lokal Pak Fasli. Jadi kalau dilihat dari data CNN saja, itu rendang itu 2011 dan 2017 itu sudah masuk top makanan sedunia. Tapi sekarang 2020 belum ada gerakan nyata yang mempromosikan rendang sebagai global food dari Indonesia. Kita bandingkan dengan Thailand yang punya tom yum, atau sushi Jepang, atau bibimbapnya South Korea, Korea Selatan, kita jauh kalah. Jadi menurut saya sekarang itu untuk era pasca COVID, yang dimana sebetulnya, di ekonomi 4.0 itu poin-poin penting yang perlu disiapkan adalah sebenarnya soft skill. Soft skill kita itu yang diperlukan adalah complex problem solving, critical thinking, creativity, judgment, service orientation, negotiation, dan lain-lain itu. Dari lebih kurang 10 poin itu, mungkin yang kurang itu hanya service orientation. Itu orang Padang agak susah itu. Sekarang saja restoran Padang yang besar di Sumatera Barat itu, kalau nggak salah karyawannya dari Sukabumi. Jadi memang problem di situ. Di sisi lain kita mengandalkan resources dari pariwisata dan UMKM. Jadi mau nggak mau sebetulnya itu yang harus dilakukan. Apa yang saya lihat pasca COVID, karena food masih menjadi komoditi penting, sekarang itu UNP sudah membuat jurusan kuliner Minang, Pak Fasli. Mungkin sudah pada tahu juga, mereka bekerjasama dengan Pemko Payakumbuh untuk menjadikan pengusaha rendang di Payakumbuh sebagai tempat praktek. Saya mengusulkan sebetulnya setelah kita keluar dari COVID, apa yang perlu dilakukan adalah menargetkan standarisasi cuisine, standarisasi makanan Minangkabau. Yang pertama kali yang mudah diingat dan sudah ada brand equity-nya adalah rendang. Pertanyaan kritisnya adalah bisa nggak kita ini berkumpul untuk menargetkan proses produksi rendang itu mendapat ISO standar 22.000, standar untuk makanan. Kalau bisa itu adalah satu brand yang bagus untuk quick win di orang Padang. Dapatkah itu dilakukan dalam 6 bulan? Itu PR bersama. Tapi kalau saya lihat harusnya bisa, karena di sini, di forum ini misalnya, kita sudah punya Minang Diaspora Network, di mana jaringannya mungkin hampir seluruh dunia. Kemudian sudah ada inventory brandnya, siapa yang tidak kenal rendang itu. Lalu kemudian sudah ada UNP yang punya jurusan Tata Boga, kuliner Minang. Lalu ada Pemko Payakumbuh. Dan kita tinggal menjahit saja itu semua untuk mengeluarkan satu brand baru. Nanti kita punya standar akreditasi atau ISO untuk rendang yang go global. Cara ini sudah ditempuh oleh Thailand, oleh Korea Selatan, dan Jepang. Saya rasa ini adalah gagasan yang menarik ketika kita masih mengandalkan tourism sebagai salah satu sumber income di masyarakat Sumatera Barat yang basisnya adalah UKM. Nah, jadi ya PR-nya memang ada seperti yang Pak Doni tadi sampaikan, susah memang cari partner yang berintegritas dan punya visi di Sumatera Barat. Kita terbiasa menjadi raja-raja kecil dan puas dengan menjadi komandan-komandan kecil itu. Kasus Tanah Abang misalnya, karena kita sendiri-sendiri, dulu Tanah Abang punya orang Minang, kemudian bergeser ke Cipulir, sekarang mundur lagi ke Cipadu.
Saya tidak tahu setelah ini, dan semua secara smooth berganti karena orang lain lebih solid. Jadi tantangan orang Minang tidak hanya soal service orientation dan tadi visi dan integritas, tapi juga bagaimana membangun jaringan, Pak Fasli. Gebu Minang pernah mencoba itu, dan dulu Pak Fasli Jabar menyampaikan bahwa tantangan terbesar orang Minang itu menyatukan sumber daya, tapi di sisi lain bagaimana sumber daya yang bersatu itu cepat menunjukkan hasil. Harus ada quick win. Tanpa quick win sebetulnya semangat akan menurun dan biasanya bubar jalan. Gitu Pak Fasli. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Elfriesdat. Nanti kita kembangkan ide-idenya. Kita lanjut dulu kepada Ibu Nur Hayati Subakat, owner, founders dari PT Paragon dan juga Wardah Group, yang memulai dari 2 orang karyawan menjadi 12.000, bertekad tidak ada PHK karena apapun, masuk karena COVID, dan sudah mengeluarkan lebih dari 50 miliar untuk membantu dimanapun masyarakat terdampak COVID. Kami persilakan Ibu Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal nih semua bapak-bapak nih, luar biasa ya. Jadi di sini saya cuma sedikit ya, tadi saya tuh sama nih Pak Yendra Fahmi ya, di kita semangatnya kita sebagai pengusaha sekarang bukan mikirkan diri kita sendiri, ya kita memang ini tanggung jawab sosial kita gitu ya. Jadi kita jangan begitu turun kita PHK karyawan. Ya alhamdulillah kan semangatnya juga demikian. Dan saya pun sendiri, saya ingat di tahun 90 walaupun karyawan baru 25 waktu saya kebakaran, semangatnya juga untuk bangkit kembali itu adalah menyelamatkan karyawan gitu, menyelamatkan karyawan dan supaya kita bisa bayar utang. Nah ini yang saya lihat, semangat ini yang saya lihat kurang di Minang, ya kan? Semangat balik lagi waktu saya sampaikan semangat kepedulian ya, semangat kepedulian terhadap utang. Jadi seperti saya tadi kaget juga ya, ternyata UKM itu semua punya utang gitu ya. Dan mereka merasa kalau udah punya utang, kalau udah di ini nggak akan bayar itu. Saya yakin itu nggak akan bayar nantinya. Jadi ya itu yang saya nggak tahu caranya bagaimana merubah mindset UKM ini kalau dia itu peduli terhadap utang, jadi peduli terhadap orang lain, itu yang mungkin yang kita harus sebetulnya kan memang ada rencana ya seperti Pak Doni, Pak Iman Gusman bilang kita bikin sekolah entrepreneur ya. Kalau saya lebih ke sekolah, rencananya itu sudah saya sampaikan ke Pak Fasli Jalal, saya sudah punya rencana ya ini sebetulnya bulan Maret kita sudah ketemu sebelum kerjasama, kemudian sebetulnya sih udah harus langsung dibangun ya, udah ada desainnya. Saya akan bikin sekolah. Tapi saya sebetulnya sekolah entrepreneur yang saya buat, saya lebih ke merubah mindsetnya UKM. Jadi bukan bagaimana cara jualan ya, tapi merubah sikap dulu gitu. Bagaimana kita ya, saya akan menginginkan juga 5 karakter itu ya, ketuhanan, kepedulian, kerendahan hati. 3 ini yang saya lihat di Minang itu sekarang kurang lagi UKM itu gitu ya. Nah, ya seperti yang saya Pak Doni bilang, sebetulnya saya tahun lalu tuh punya tertarik, saya bilang sama anak-anak saya pingin karena perusahaan ini udah dijalani anak-anak, sisa-sisa hidup saya ini saya pingin memberi sesuatu untuk orang Minang, untuk pelatihan gitu ya. Bukan hanya pelatihan, pendampingan sebetulnya. Nah, saya udah ketemu sama Pak Wali Kota Payakumbuh. Saya coba deh kita ini kan peternakan gitu. Cobalah dicarikan saya orang yang dipercaya. Saya akan coba dampingi. Sampai saat ini beliau belum bisa menyebutkan orangnya. Jadi seperti itu memang kondisinya. Jadi kenapa orang Minang yang dirantau tidak bisa menginikan karena belum menemukan gitu ya, menemukan siapa yang menjalankan di Sumbar. Kan harus ada orang kepercayaan di Sumbar menjalankan ide-ide kita, ya kita taruh modal dan kita dampingi. Sampai saat ini saya belum temukan. Nah, tapi ini saya lagi coba juga ini dengan saudagar Minang Raya ya. Karena kita dapat info, memang masalahnya di Minang ini sekarang UKM itu kan karena kecil-kecil, rumah-rumah ya kayak misalnya Pasar Bukit Tinggi, Irasi Kapau gitu kan, itu udah pada tutup. Nah sekarang akhirnya cabai harganya jatuh,
ayam harganya jatuh, semua harganya jatuh gitu kan. Nah, ini kemudian digital pun juga ya gimana orang jualan nasi kapau ya nggak bisa juga bikin delivery gitu kan, belum sampai kayak gitu, pembelinya juga belum. Jadi yang saya lihat di Minang memang harus ada kita accelerated mengenai digitalisasi gitu ya. Bagaimana digitalisasi untuk masyarakat bawah ini apa memungkinkan. Ya ternyata sebetulnya kita tuh banyak sekali kayak yang Timi dari Kita Bisa itu adalah dari orang Bukit Tinggi gitu ya. Nah, bagaimana nih milenial ini coba kita ajak milenial ini kalian tuh bisa ngerjakan apa nih terhadap kondisi sekarang. Ini sebetulnya kan pertanian berlimpah ruah tidak nyambung dengan konsumen gitu kan. Dan kemudian rumah-rumah makan itu juga tidak nyambung dengan konsumen. Nah, bagaimana nih membuat mereka bisa nyambung. Nah, tadi kan hebat banget tuh yang dari Sydney kan. Itu kan restorannya bisa jalan ya karena memang udah ada komunitasnya gitu. Nah, bagaimana kita mengadop cara Sydney dengan sederhana. Mungkin itu ya yang kita dalam waktu dekat, maksud saya ini kan COVID ini nggak 3 bulan loh. COVID ini baru selesai, ada yang bilang tuh sampai akhir 2001. Kita new normal, nanti mungkin 3 bulan lagi kita new normal, jadi bukan normal gitu ya. Nah ini kan physical distancing masih jalan, nah bagaimana kita menghadapi new normal ini. Jadi salah satunya maksud saya menghadapi new normal seperti yang saya alami sendiri itu mempercepat di digital. Ya, kami juga tim mempercepat digital, alhamdulillah itu udah kelihatan, adalah kelihatan hasilnya walaupun penjualan turun, tapi ini masih insya Allah sih masih dengan kita lihat forecast cash flow itu masih bisa jalan gitu ya. Walaupun penjualan hanya 50% masih bisa gitu. Nah, sekarang mungkin PR-nya digitalisasi untuk UKM Minang ini atau bagaimana kita membantu tokoh yang bikin oleh-oleh kan karena kebanyakan mereka kan toko oleh-oleh makanan kayak begitu ya. Jadi mungkin itu dari saya kira-kira seperti apa. Ya, makasih. Ya, baik, terima kasih Bu Ati. Nanti kita diskusikan karena kita punya duta besar Yunani yang kemarin dalam dialog yang lain juga melihat kemungkinan bagaimana produk Wardah ini bisa juga masuk ke Eropa, masuk ke Timur Tengah dengan hub di Yunani. Nanti bisa Pak Duta Besar Pak Ferry Amdamhar bisa memberikan masukan juga nanti. Baik, kita lanjut dulu kepada Profesor Jurnalis. Kami persilakan, Prof. Silakan Profesor Jurnalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bro. Saya sudah mendirikan YARSI itu sudah 53 tahun dan berkali-kali dapat goncangan hebat, tapi tidak pernah sehebat yang sekarang ini. Tahun 67 didirikan, ada PKI, begitu tembak-tembakan. Tahun 98 ada krisis ekonomi luar biasa, di mana orang banyak yang berantakan, dan saya survive, bahkan saya punya utang di bank, saya bayar waktu krisis itu. Jadi itu. Nah, tahun 2008 juga ada krisis lagi, YARSI tetap mencorok. Nah, kali ini tidak bisa. Ternyata dampak pada pendidikan itu sangat luar biasa. Mahasiswa hampir 60% tidak bayar uang kuliah. Dan ini kebetulan saya juga adalah ketua umum dari Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi di Indonesia, ada 4.300 anggota aja. Sebagian besar melaporkan kepada saya, mahasiswa nggak bayar. Nah, kalau mahasiswa nggak bayar, sudah dapat dibayangkan manajemen sekolah akan menjadi kacau. Dan juga kalau dalam keadaan kesulitan ini kita biasanya pergi ke bank. Kita tekan akad dengan bank, pembayarannya tidak bisa langsung sekaligus dan sebagainya. Waktu kita datang ke bank, mencairkan yang kedua kali, 3 kali, bank pun susah rupanya. Karena rupanya banyak sekali debitur-debitur yang tidak bayar utang. Dan supaya kayak tadi dikatakan hanya bayar bunga saja, itu pun tidak cukup. Jadi bank pun kesulitan. Jadi ini yang saya bayangkan bahwa COVID ini mempunyai dampak luar biasa. YARSI pada saat ini tidak mempunyai solusi lain daripada ke bank, walaupun kita punya cara-cara lain untuk mencoba mengatasinya. Dan yang jelas mahasiswa sekarang tidak mungkin lagi sekolah seperti biasa.
pemerintah menyarankan supaya dilakukan dengan distance learning, dan itu YARSI sebenarnya sudah menyiapkan aparat untuk itu, infrastruktur juga ada, tapi belum kita bisa mulai, tiba-tiba COVID muncul, sehingga suka tidak suka, siap tidak siap, YARSI harus menyelenggarakan distance learning itu, dan sekarang sudah berjalan. Sebagai proses dia sudah jalan, tapi hasilnya kita tidak tahu. Terutama untuk kedokteran itu memerlukan hand-on, dan hand-on ini mulai dari simulator sampai pada manusia yang sebenarnya. Nah itu sekarang stop sama sekali. Kepanitiaan mahasiswa di rumah sakit stop, karena rumah sakit tidak bisa menerima kegiatan-kegiatan yang selama dikerjakan. Nah, oleh karenanya apa solusi untuk dunia pendidikan tinggi? Kami tidak melihat celah-celah yang dapat diperjuangkan dari APBN. Tapi pemerintah bisa membantu kita, antara lain misalnya, setiap kita belanja alat, itu kan ada PPN 10%. Bisakah untuk pendidikan ini pemerintah menolkannya, sehingga itu akan banyak sekali penghematan. Kalau kita katakan misalnya tadi kita akan beli CT scan dengan harga misalnya 12 miliar, 10% itu kan 1,2 miliar. Itu jumlah yang besar. Nah, kemudian kita juga dibebani oleh PBB. Bisa nggak pemerintah mengatakan untuk pendidikan ini PBB-nya 0? Nah, begitu juga mengenai pajak badan. Walaupun YARSI itu yayasan, itu kan sebenarnya usaha sosial. Tapi pajak badannya sama aja dengan PT, besar sekali. Jadi kalaulah itu misalnya dapat keringanan, barangkali akan sangat membantu. Listrik misalnya, mungkin nggak untuk dunia pendidikan dibayar hanya separuh aja. Kayak YARSI itu, dia bayar listrik satu bulan itu 1,3 miliar. Bayangkan satu tahun itu berapa belas miliar itu. Jadi kalau itu dikurangi separuh aja, maka sudah akan sangat membantu dengan penghematan itu. Jadi kalau ada dapat perjuangan, mungkin cara ini bisa. Karena untuk mencari charity institution sekarang ini, untuk Indonesia sekarang saya kira tidak ada. Untuk di luar negeri juga saya kira sama saja kesulitan-kesulitan itu. Jadi kita memang menghadapi banyak masalah dengan COVID ini, dan salah satu masalah pendidikan, saya tidak tahu bagaimana mengatasinya. Mungkin kawan-kawan bisa memberikan saran kepada saya. Sekian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Firnalis. Kita lanjut ke luar negeri. Nanti Dr. Andrinov terakhir nanti membungkus. Kita mulai dulu dari yang paling jauh kepada Amerika. Kami minta pada Pak Benyamin Rasad. Kami persilakan Pak Benyamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah CEO dari banyak perusahaan minyak dan gas ya, lama berkarir di Amerika. Silakan Pak. Salam kenal nih Pak Fasli, belum pernah ketemu. Jam 2 malam di sini. Jadi sambil tunggu Lailatul Qadar kayaknya. Mohon maaf Pak, ini betul-betul tidak nyaman waktu itu Bapak, tapi amalnya lebih tinggi nih Pak. Ya. Iya Pak, insya Allah. Oke, saya ikut mendengarkan, banyak sekali saya belajar tadi dari Bapak-Bapak, salah satunya juga dari Ibu Nur Hayati Subakat. Ya, kita tahu semua ini COVID-19 ini benar-benar tantangan yang luar biasa. Dan buat kami, khususnya di bidang oil and gas, itu lebih luar biasa lagi, karena ini kombinasi dengan harga minyak yang jatuh terus. Nah, ini buat kita juga tantangan. Saya punya sedikit manufacturing facility di sini, dan juga supply untuk ke oil rig, itu turunnya sudah dari berapa tahun ini mungkin sudah sampai 30-50% barangkali ya. Nah itu berat sekali buat kita. Tapi di Al-Quran kan ada bilang tuh setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Nah dalam bisnis itu in every challenge there is opportunity, ya kan? Jadi kalau menurut saya kita menyikapinya harus positif. Tadi saya juga dengar dari beberapa, itu saya lupa namanya, Bapak yang mengatakan bahwa kita perlu autokritik segala macam. Nah, kalau saya melihatnya bahwa dalam situasi yang berat ini, itu ada beberapa kata kunci. Pertama, kreativitas. Kita harus kreatif ya. Seperti
contohnya di industri saya. Oil and gas itu very old school. Old school, jadi teknologi itu masih terbelakang. Masih ada rig yang kirim fax ke kita, minta barang bikinnya pakai fax. Nah, itu kan kelihatan bahwa sangat old school. Nah, jadi buat kita itu teknologi juga suatu tantangan, karena customer kita itu kadang-kadang juga tidak melek teknologi. Nah, itu memerlukan kreativitas. Dan juga satu lagi yang juga telah di-highlight oleh beberapa pembicara sebelumnya itu adalah kolaborasi. Kolaborasi, misalnya kita mau membantu Indonesia juga harus ada partner yang tepat. Terus mindset ya. Saya terus terang orang kita ini memang harus otokritik, sepertinya kita tuh suka lebih banyak negatif energinya. Jadi daripada menghabiskan uang untuk mengkritik, menghabiskan energi untuk mengkritik, sebaiknya kita untuk mencari jalan keluar. Nah, salah satu contoh saya ingin bandingkan dengan Amerika. Jadi pemerintah Amerika menghabiskan 3 triliun untuk stimulus paket untuk menghadapi COVID-19. Nah, 3 triliun itu kalau nggak salah 45.000 triliun dalam rupiah. Jadi suatu jumlah yang sangat banyak. Dan itu pun tidak bisa membantu kita pengusaha-pengusaha kecil. Nah, seperti contohnya manufacturing facility kita mendapat 325.000 dolar. Nah, itu hanya cukup untuk bayar gaji 2,5 bulan. Jadi saya berpikir daripada kita mengkritik pemerintah yang tidak membantu, tidak bisa membantu, mungkin kita harus come up dengan satu kerjasama yang lebih baik sesama orang Minang barangkali ya. Nah, seperti sekarang ini ada beberapa opportunity lagi. Di tempat kita itu manufacturing sudah mau tutup lah. Karena seperti di industri oil and gas, selain karena COVID dan harga minyak juga turun, itu kita order-order sudah banyak yang di-cancel. Nah, kita terpaksa harus kreatif. Nah, sekarang dengan memanfaatkan network kita fokus kepada logistik untuk kita memprovide logistik service dengan memanfaatkan network dari oil and gas. Nah, salah satunya yang kita bantu adalah untuk logistik dengan marketplace seperti Amazon dan lain-lain sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah kalau saya lihat dalam menghadapi ini ada beberapa kata kunci, yaitu adalah kreativitas, yang kedua adalah kolaborasi, yang ketiga tentunya competitiveness. Tadi juga disampaikan bahwa kadang-kadang orang kita tidak siap untuk kompetitif. Semua mau jadi ketua dan kurang bekerja keras kalau menurut saya. Dari saya cuman itu barangkali ya Pak. Baik. Mungkin agak melompat. Nanti mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan. Dan baik. Terakhir untuk penutup, kami di Amerika siap untuk bekerja sama membantu pengusaha-pengusaha Indonesia yang ingin ekspor ke sini. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Pak Benyamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dari Amerika ke Eropa, ke Ibu Erita, pengusaha perempuan Bundo Kandung kita yang tangguh berjuang di negeri kincir angin. Kami persilakan Bu Erita. Nanti bersiap-siap Pak Andi Zainal habis itu ya. Silakan Bu Erita. Silakan Bu. Suaranya belum kedengaran Bu. Suaranya. Di mute. Ton. Suaranya. Tolong dicek. Tolong dicek konektivitas ke apanya kali, ke komputernya kali. Atau kalau Ibu enggak pakai headset, pakai langsung suara ke komputernya bisa? Enggak keluar suaranya. Masih unmute itu kayaknya Bu Erita.
komputernya unmute. Mungkin dari host bisa Sudah. kali itu Pak Burma dibukain. Sudah di unmute, di hostnya sudah di unmute, tapi suara dari komputer Bu Erita yang belum. Silakan Bu Erita. Nah sekarang coba nah sekarang sudah di unmute lagi ya. Silakan Bu. Wah, enggak kedengaran Bu. Kedengaran tempat lain? Enggak kedengaran Prof, enggak kedengaran. Oke. Baik, kalau begitu nanti kita balik lagi ke Bu Erita. Tolong Ibu lihat dulu kondisi komputer. Kita lanjut lagi kepada Profesor kepada Pak Andi Zainal dulu dan kemudian baru kepada Dr. Andrinov. Kami persilakan Pak Andi Zainal dari Kuala Lumpur, Malaysia. Silakan Pak Andi. Sudah, coba unmute. Silakan Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak dekat sedikit ke itunya komputernya Pak. Ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Fazli dan Pak Burmali yang melibatkan saya dalam acara Dialog Minang ini. Dalam masalah pandemik COVID-19 yang melanda dunia, saya ini memberikan upaya yang besar kepada seluruh dunia saat ini. Ini satu petanda bagaimana kita bisa bertahan untuk mengatasi masalah ini dengan bisa menangani setiap masalah. Saya baru bergina dalam usaha perniagaan restoran dalam masa 3 tahun. Sebelum itu saya bergerak dalam bidang butik secara kecil-kecilan Pak Tom. Halo? Halo? Dilanjut Pak. Silakan Pak Andi. Baik, nampaknya kita kehilangan Pak Andi nih. Mungkin ada konektivitas yang terganggu, nanti kita balik lagi ke beliau. Baik, kita sampai kepada bagaimana merangkum beberapa hal ini dan mengerucutkannya untuk tindak lanjut kita ke depan. Pak Andi sudah bisa lagi? Sudah bisa Pak Andi? Pak Andi. Oke, Prof. Lanjut, silakan Pak Andi. Silakan Oke. Saya kalau minta dengan pengetus tempat, saya minta kemudahan menetapkan menghadapi yang akan saya sangat berharap kepada pemerintah tempat di luar negara supaya bisa memberikan pendekatan dan kemudahan untuk kelulusan dan peraturan pemerintah tempat untuk kita bisa dapat kemudahan seperti kelulusan dan kemasukan pekerja, Pak Prof. Ya. Jadi masalah tenaga kerja yang mendukung di industri kuliner ini memang masih berat masalahnya Pak Andi ya. Itu yang kita terkendala untuk berusaha lebih maju lagi, boleh ke depan lagi, Prof. Sebab kita minta dukungan daripada duta setempat untuk bisa memberi support untuk kita berusaha lebih senang lagi. Soalnya untuk mendapatkan tenaga kerja dan mendapatkan kelulusan permit untuk mendapatkan pekerja, Profesor. Iya. Jadi berarti kompetensi mereka yang baik disiapkan ya, jumlah dan kompetensinya, dan kemudian permitnya, izinnya ya, supaya mudah dia diberi izin di Malaysia ya. Baik, kita terima kasih Pak Andi. Kita lanjut kepada
Dr. Andrinov Caniago. Beliau ini adalah segala-galanya, akademisi ya, tokoh LSM ya, mendirikan beberapa lembaga think tank, dan terakhir dipercaya oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala BKKBN. Dan sekarang bergerak mendampingi BUMN besar, dulu komisaris utama di BRI, sekarang komisaris di Bank Mandiri, dan salah satu tokoh penggagas dan yang memfasilitasi pengembangan daripada Mande. Kami persilakan Pak Andrinov. Terima kasih Prof. Fazli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dapat dua kesempatan sekaligus. Pertama, membantu meng-highlight apa yang sudah di-share oleh Bapak Ibu semua. Yang kedua, saya menggunakan juga kesempatan ini untuk menyisipkan beberapa ide, ya. Mungkin alhamdulillah apa yang saya siapkan tadinya kalau saya bicara seperti Bapak yang lain nyambung dengan apa yang sudah diungkapkan oleh Bapak Ibu semua. Jadi alhamdulillah, ya. Nah, pembicaraan kita ini pertama hal yang menggembirakan kita adalah menunjukkan identitas kita, karakter pelaku usaha Minang yang watak sosialnya itu memang menonjol. Jadi dalam situasi krisis jiwa untuk mengutamakan karyawan itu sama. Nah, ini hal yang positif, nilai lebih dari para pelaku usaha Minang, ya. Ini pengakuan dari beberapa pejuang pengusaha kita tadi. Nah, tema ini memang paling relevan buat kita pelaku usaha Minang dan orang Minang pada umumnya, yaitu mengenai perubahan. Ya, kalau diperhalus ya penyesuaian, baik karena situasi yang tidak terduga karena COVID ini maupun memang tren zaman. Ya, nah tentang tren zaman yang sedang melanda semua kehidupan termasuk dunia bisnis tadi juga sudah dikemukakan oleh Bapak Ibu semua, dan itu makin menuntut perubahan tertentu, penyesuaian tertentu dari kita orang Minang. Nah, perubahan apa? Ya, saya pakai bahasa saya yaitu perkembangan teknologi informasi, digitalisasi atau inovasi-inovasi dalam bidang teknologi informasi itu sudah sangat mempengaruhi proses bisnis, ya. Bagi yang tidak mengikuti itu tentu akan ketinggalan, ya, untuk mendapatkan konsumen dan juga untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan atau jasa yang dihasilkan. Nah, ini karakter dari era digital dan dia juga punya konsekuensi sosial yang yang tadi sampai saat ini disikapi dengan baik oleh para pelaku bisnis kita, yaitu soal ancaman terhadap rasionalisasi pekerja. Ya, era digital itu menuntut rasionalisasi pekerja. Bapak Ibu yang ada di Australia, di Amerika, di Inggris atau di Eropa pasti tahu. Orang belanja ke supermarket menengah dan besar, nggak lagi ketemu kasir, ya, nggak ketemu cuman lihat dari jauh aja beberapa karyawan, tapi semua ngambil barang lalu dibayar ditempel, ya. Itu tren itu akan terus terjadi di dunia perkantoran, baik itu keuangan, jasa-jasa lain, bahkan industri dengan teknologi robot, itu akan terus terjadi dan mau nggak mau akan mengancam kesempatan kerja. Nah, nanti ini konsekuensi ini harus kita pikirkan kalau kita bicara soal kepentingan masyarakat secara keseluruhan termasuk di Sumatera Barat. Nah, intinya perubahan ini membuat penyesuaian besar, ya, bagi dunia bisnis dan khususnya bagi kita orang Minang secara umum atau secara kekhasan budaya ini membutuhkan lompatan yang lebih besar lagi karena budaya bisnis kita dominannya adalah di budaya tatap muka, budaya lisan, budaya oral, ya. Ya ada segelintir yang menerobos zaman seperti Bu Nur Hayati, bapak-bapak yang bergerak di bidang jasa modern dan juga di industri lain, ya.
Tetapi secara umum kalau kita bicara concern terhadap pemihakan terhadap pelaku usaha kita yang mayoritas adalah UMKM dan pencari kerja, ya ini hal yang menjadi tantangan besar. Nah, saya ya semua membawa perubahan besar, ya semua bisa dikerjakan, semua diambil alih oleh satu alat yang namanya smartphone, ya. Orang bisa bertransaksi, memesan, mengirim barang lewat mengirim perintah dan segala macam, kecuali proses produksi, ya. Tapi proses produksi pun sudah diambil alih oleh robot, karena kalau nggak kalah bersaing dalam hal produk. Tetapi saya mau menggambarkan juga prospek, nggak ada di slide, tapi saya mau sebutkan saja prospek dari tren ini. Kalau kita lihat sektor-sektor PDB, maka prospek yang makin bagus akhir-akhir itu adalah di bidang telekomunikasi, ya mulai dari sistemnya, infrastrukturnya, produk-produknya, ya segala macam spare part, termasuk tentu saja periklanan. Ya, itu sektor yang tumbuh tinggi memang dalam beberapa tahun, itu jauh di atas rata-rata PDB itu sendiri, ya, bisa 8%, 9%. Kemudian sektor berikutnya adalah transportasi, ya, pengangkutan. Lalu ya ini juga dampak dari perkembangan digital, yaitu adalah logistik, ya. Ini adalah sektor yang tumbuh, ya, menggantikan sebetulnya perdagangan yang pakai outlet, yang pakai ya transaksinya di pusat-pusat perbelanjaan, ya, yang kemudian membuat pusat perbelanjaan itu makin sepi. Nah, kalau tidak ada COVID, pariwisata termasuk yang pertumbuhannya stabil, ya. Kalau tidak ada COVID, pariwisata itu termasuk yang pertumbuhannya stabil, ya. Karena ini, coba kita kembali lagi ke tadi yang hierarki Maslow dan pengembang itu, ini sejalan dengan pertumbuhan kelas menengah, ya. Jadi manusia itu kan punya kebutuhan bertingkat yang terus menaik kalau pakai konsepnya Abraham Maslow. Jadi kalau orang sudah mampu melewati kemampuan memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan yang kedua, maka kebutuhan berikutnya adalah yang rekreasi, memanfaatkan waktu senggang. Inilah peluang yang besar bagi pariwisata, ya. Nah, karena itu pariwisata itu prospeknya bagus. Nah, tetapi ada sektor-sektor lain yang lumayan steady, survive, ya, termasuk sebetulnya ketika masa krisis, walaupun ya tetap terdampak, yaitu pendidikan, ya khususnya tentu saja pendidikan yang menengah, ya, ke bawah, ya, sampai pendidikan balita, ya. Karena itu kebutuhan, survei-survei menunjukkan masyarakat kita itu atau kepala keluarga itu menganggap pendidikan itu adalah kebutuhan pokok untuk membiayai masa depan keluarganya. Jadi sebetulnya secara pendidikan termasuk yang relatif stabil, kecuali ya karena ada situasi seperti sekarang, dan yang paling terdampak tentu saja yang pendidikan tinggi, karena itu sudah termasuk yang tersier sebetulnya. Lalu kesehatan itu juga termasuk yang prospeknya bagus, karena semua orang ingin sehat, semua orang ingin menjaga diri, kebugaran dan sebagainya, ya. Ini hampir sama dengan sembako atau bisnis sembako, di mana semua orang harus makan, harus minum dan sebagainya. Lalu kebutuhan rumah tangga termasuk juga yang prospeknya relatif stabil, termasuk ya alat-alat keperluan pribadi, kosmetik dan lain-lain itu. Nah, ini sebagai gambaran soal peluang yang perlu juga dilihat oleh pelaku bisnis kita. Ini penting buat Bapak Ibu yang sudah masuk di bidang itu untuk lagi-lagi untuk melakukan penyesuaian dengan perubahan ini. Nah, tadi dari sharing dari Bapak Ibu semua, saya mencatat beberapa hal. Pertama, kesadaran untuk melakukan inovasi itu sudah dirasakan, tapi mungkin ini yang mudah merasakan Bapak Ibu yang ada di mancanegara, ya, karena mau nggak mau di situ jelas harus menyesuaikan. Kalau nggak pelanggannya pergi, ketinggalan, ya udah. Jadi kalau saya lihat, nah, tapi di dalam negeri, ya khususnya lagi di Sumbar, ini tantangan, ya, inovasi
baik itu di dalam sistemnya, sistem keuangannya, pelayanannya, itu tadi juga disebut dan mohon maaf dalam tanda petik dikeluhkan oleh beberapa, ya, ada Pak Doni Oskaria, ada Bu Nur Hayati dan bapak-bapak ibu yang lain yang concern dengan itu dan mungkin mengalami oh iya tadi Pak Eprisdat juga, ya. Nah, kalau kita konteksnya berbicara untuk melingkan antara rantau dengan daerah asal, ya ini penting, ya. Kalau kita tidak khusus bicara hanya bagaimana membesarkan yang sudah mapan di rantau. Nah, tetapi kalau kita bicara untuk melingkan kemajuan usaha, mendorong kemajuan usaha antara rantau dengan di kampung, nah ini penting. Nah, alhamdulillah tadi Ibu Nur Hayati mengungkapkan dengan jujur niat beliau, ya, bahkan sudah punya progres, ya, bagaimana caranya membantu UMKM pelaku bisnis di Sumbar sendiri, ya, dan pesan apa yang harus dibawa kemana, yaitu ya mengubah mindset, ya. Ini tadi beberapa disebut juga oleh Bapak Ibu yang bicara, ya, mindset, ya, budaya melayani, budaya service, ya. Ini yang soal culture-nya itu. Lalu seiring dengan itu mungkin dalam rangka juga melembagakan perubahan mindset itu, kita adopsi sistem. Nah, ini saya ingat tadi Pak Eprisdat nih, atau Bapak siapa ya, mengatakan bahwa kita dorong sampai standarisasi produk dan jasa tentu maksudnya, kemudian diakreditasi atau disertifikasi sehingga ini bisa memaksa UMKM kita, pelaku-pelaku usaha kita menyesuaikan diri. Jadi memang perubahan itu kadang-kadang ya ada lewat edukasi, sosialisasi, tapi itu tidak cukup, ya. Harus dipaksa lewat sistem, lewat penegakan hukum atau memasukkan ke dalam sistem teknologi, sehingga mau nggak mau ya orang dipaksa. Nah, ini penting jadi catatan, ya, soal cara lain untuk melakukan perubahan, ya. Nah, ini kalau untuk menguatkan tadi yang saya katakan bahwa prospek bisnis yang paling menjanjikan itu memang bisnis IT digital. 6 dari 10 orang terkaya di dunia itu ya bergerak di bidang IT digital, bisnis online, e-commerce, ya, dan sejenisnya, fintech, ya. Nah, ini fakta, ya, nggak bisa dibantah. Ya, saya 1 menit lagi, Prof. Fazli. Silakan. Ini juga tantangan bagi kita, terutama UMKM kita, di mana gap ini sebetulnya ya cukup mengkhawatirkan, karena karakter dari era bisnis digital adalah konsentrasi penguasaan profit dan aset, dan itu yang bergerak di sektor real, apalagi dalam jumlahnya banyak, itu biasanya ketinggalan atau tidak mendapatkan nilai lebih yang cukup. Nah, ini tantangan. Jadi lagi-lagi menurut saya makin relevan kita memberikan perhatian pada perubahan bisnis proses, budaya bisnis di UMKM kita. Itu Prof. Fazli, kurang lebih mohon maaf, ya kalau baik. Banyak kan. Terima kasih banyak Pak Dr. Andrinov. Nanti kita masih punya waktu untuk diskusi. Kita coba cek kembali Bu Erita sudah membaik audionya. Bu Erita bisa meneruskan? Bersiap-siap nanti Pak Duta Besar Yunani, ya, Pak Ferry Adamhar. Kami persilakan Bu Erita. Baik, sambil menunggu Bu Erita lagi, kita minta kepada Pak Ferry Adamhar dari Duta Besar kita di Yunani. Kami persilakan Pak Ferry. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fazli Jalal dan teman-teman dan Ibu sekalian. Waalaikumsalam, Pak. Silakan, Pak. Pertama, sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih nih bisa diikutsertakan di dalam kegiatan ini.
Pak Fazli Zalal, memang waktu kita acara sebelumnya saya menyebutkan keinginan kita gitu bagaimana meningkatkan entrepreneur Minang ke dunia yang lebih tinggi. Ya, saya berpikiran karena saya dulu di Kuwait Pak Fazli Zalal, dan sebelumnya saya di Konjen di Hong Kong. Saya diundang oleh pengusaha Indonesia besar di sana. Dia bilang, Pak Konjen, Anda lihat nggak? Kalau you pergi ke mall, yang pertama kali itu adalah the first floor adalah untuk kosmetik wanita. This is true. Lalu saya buktikan juga di beberapa tempat dan termasuk di Jakarta kemana kita pergi, kita pasti lihat the first floor adalah untuk wanita. Yang pria itu mungkin lantai 4. Jadi bisnis ini memang sangat menginikan. Dan sewaktu kami di Kuwait, mereka itu memang cenderung untuk produk halal. Kami sempat bertemu dengan pengusaha di sana. Lalu saya berpikiran seperti, nggak tahu ya Bu Nur mungkin bisa melihat sisi itu, yaitu ini aja Pak Fazli. Kalau misalnya Bu Nur memproduksi produknya di sini, tapi produksinya tetap di Indonesia, tapi kerjasama dengan orang Yunani, made in Yunani, Wardah, halal, terus marketnya di negara-negara GCC dan juga negara-negara MENA. Saya nggak kebayang pertama begitu besarnya mereka melihat ini, atau mungkin Bu Nur sudah melakukan. Nah, Pak Fazli, yang saya ingin sebenarnya sampaikan di sini identikal dengan yang dilakukan oleh Pak Irman Guzman, yaitu bagaimana kita menarik semuanya ke Padang, yaitu pooling factor itu Pak Fazli. Sangat-sangat penting bagi kita dalam menyikapi, dan terima kasih ada Pak Adrianov Caniago di sini, karena di MP3L ini 2016-2025 kita tidak masuk dalam pengembangan perekonomian Indonesia. Yang kita arahkan adalah 2025 ke depan. Nah, kami agak optimistik karena dengan Muda Doni dan Dr. Sini dan yang lain-lainnya kita bisa lakukan ini. Nah, kembali ke Bu Nur, ada beberapa dulu wakil Menteri Luar Negeri Yunani berkunjung ke Indonesia, dan mereka membawa beberapa pengusaha kelas menengah dan ke atas, terutama di bidang pharmaceutical, di bidang chemical, dan juga bidang yang berhubungan dengan obat-obat dan juga kosmetik. Sampai saat ini Pak Wakil Menterinya menanyakan saya, Pak Fazli Zalal, kok nggak ada follow up-nya nih, Ambassador, dia bilang gitu. I think saya lihat ada dua di sini, ada Bu Nur, ada Pak Mas Rizal. Kenapa nggak kita coba gitu, Pak? Dan Yunani, just for tips, setelah krisis perekonomian di sini, mereka melihat Asia, Pak. Mereka single out Asia, single out Indonesia. Nah, kembali saya lihat secara struktur dan secara kewilayahan, saya sih sedikit ada optimistik ya, dan kita bisa lakukan sesuatu, khususnya tentunya dulu dengan Pemda atau dengan gubernur yang baru nanti. Syukur-syukur Pak Irman Guzman jadi gubernur nih, ya, jadi biarlah akselerasikan ini. Demikian Pak Fazli Zalal. Baik, terima kasih banyak Pak Dubes. Mudah-mudahan ini nanti kita minta komentar dari Ibu Ati ini ya, karena produk Bu Ati ini sudah sangat laris. Teman-teman di Australia juga sudah menyiapkan, nanti ada bagian dari Surau Sydney itu yang mungkin juga menjadi Minang Product Center, salah satu tentu produknya Wardah ya. Dan kalau tadi tawaran Pak Ferry untuk masuk ke MENA, ke malah juga ke Eropa ya, melalui basis Yunani ini mungkin perlu juga kita pikirkan. Baik, Bapak dan Ibu, ini ada beberapa yang sudah unjuk tangan ya. Kita masih punya waktu dikit. Kami persilakan pertama kepada Pak Juni Farhan ya. Kemudian pendek-pendek Pak Juni supaya bisa yang lain. Kemudian selain dari Pak Juni bersiap-siap Vivo 1601, dan kemudian ada Bapak Andiko,
Dan kemudian yang keempat, bersiap-siap IKM Qatar yang juga punya ide dari Galaxy ya. Kami persilakan dulu kepada Pak Juni Farhan. Silakan Pak Juni Farhan. Asmun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertinggal di Kota Malang. Kebetulan ipar saya yang orang Padang. Insya Allah dia punya bisnis rendang ya, jadi sudah mulai online gitu. Saya pengajar di salah satu perguruan tinggi. Saya jabat sekarang wakil rektor di Universitas Gadjah Yana Malang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedikit saja, saya hanya to the point saja. Saya sepakat dengan semua para pembicara. Alhamdulillah luar biasa. Yang terpenting adalah semangat ghirah kita sebagai saudara itu harus saling menguatkan, saling mensupport. Itu saja kira-kira yang dapat saya sampaikan. Biar kebagian semua yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Juni Farhan. Mungkin bisnis rendangnya kita tingkatkan lagi. Silakan Vivo 1601 karena tidak punya namanya. Silakan. Silakan Pak atau Ibu. Bersiap-siap Pak Andiko ya. Silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut kepada Pak Andiko. Silakan Pak Andiko. Tanya aja langsung. Saya Pak. Ya, silakan Pak. Langsung to the point, Assalamualaikum. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih bisa bergabung dengan orang hebat-hebat dari Minangkabau. Sebagai junior saya tidak bisa berkata banyak Pak. Saya hanya bisa menyimak saja sebagai orang ketek rakyat jelata gitulah Pak. Silakan dilanjut. Terima kasih atas kesempatannya Pak Fasli. Baik, terima kasih Pak Andiko. Kita lanjut kepada IKM Qatar. Kami persilakan. Karena kita minta nanti sambutan Prof. Pak Duta Besar Yusrakan sama Bapak Fidri Arnaldi, Direktur Bisnis Retail Bearing Anda ya. 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 Tadi sudah mengangkat tangan tadi. Silakan. Kalau tidak, lanjut aja kita ke Pak Duta Besar Yusrakan. Kami persilakan Pak Yusra. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fasli Jalal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Pertama saya ingin juga men-share gagasan dari Pak Ferry Adamhar tadi, Pak Dubes kita di Yunani, mengingat bahwa pada waktu kami bertugas di Meksiko, kami juga berusaha membantu perusahaan kosmetik kita, yaitu perusahaan Sari Ayu yang sudah masuk ke sana, namun kemudian tidak begitu berkembang. Nah ini nampaknya perlu suatu upaya yang kita lakukan bersama, bagaimana kita bisa melihat peluang yang ada di Meksiko ini sebagai suatu potensi yang besar. Karena Meksiko, Amerika Latin, terkenal sebagai masyarakat yang pesolek, dandan. Kalau orang Minang bilang rancak di Labuan. Jadi ini peluang yang besar sebetulnya bisa kita manfaatkan. Kami melihat banyak kelemahan yang dilakukan pada waktu lalu oleh perusahaan kosmetik yang sama. Karena itu mungkin Ibu Nur dengan wadahnya akan bisa mendapatkan posisi yang lebih baik di sana. Yang kedua, saya ingin mendukung gagasan dari Pak Doni tadi, pengembangan IT. Karena selama kami di Meksiko, kami juga mencoba mencari peluang dan mendapatkan tawaran ketika melobi perusahaan Carlos Slim, perusahaan Telcel terbesar dan salah satu konglomerat dunia 2015. Di situ ada beberapa tenaga ICT kita yang bekerja dan semuanya tidak ada yang berangkat dari Jakarta, tetapi disalurkan oleh perusahaan headhunters yang berasal dari banyak negara di dunia, misalnya dari Siemens, dari Bechtel,
dan dari perusahaan lainnya dari Tel Aviv malah, yang menyalurkan mereka ke perusahaan-perusahaan besar sekelas Telcel ini. Mereka berputar kemanapun dan ke tempat manapun mereka bisa bekerja dengan penghasilan yang cukup lumayan. Kami pernah mencoba untuk melobi Jakarta untuk bisa membuka usaha di bidang ini dan juga pada private sector kita. Namun pada akhirnya tidak ada yang mampu ataupun bersedia untuk mulai membuka usaha di bidang ini. Oleh karena itu saya kira mungkin saya tantang juga ini perusahaan Pak Khairul Tanjung ini melalui Pak Doni untuk mencoba membuka headhunters. Karena saya lihat kasihan pekerja-pekerja kita yang bergerak di bidang ini, yang bekerja di luar, itu mendapatkan potongan komisi 25% sampai 50%. 25% itu mereka dipotong per bulan dari gaji mereka yang rata-rata $10.000 US. Nah, buat pengusaha mungkin ini sesuatu hal yang menarik. 2 sektor itu saja, Pak. Mungkin pada kesempatan lain, di sektor pertanian juga kita melihat banyak peluang untuk mengembangkan produk pertanian kita yang bebas pestisida, mempunyai nilai lebih, dan pure organik. Karena selama ini kita lihat bahwa organik yang dikembangkan di kita juga kurang memenuhi kriteria yang disebut dengan organik itu. Ini untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai salah satu lumbung pangan nasional kita yang selama ini kita bangga-banggakan. Demikian Pak Prof, sedikit dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Dubes ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kalau boleh kalau Pak Espermanto masih ada ya, beliau ini punya ide tentang Minang Incorporated. Pak Espermanto masih ada? Ya, silakan Pak Espermanto. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Sebenarnya kita bisa balik melihat ke belakang seketik bagaimana gagasan-gagasan Republik ini dibentuk, Pak. Nah, sekiranya kita juga kini harus mempunyai gagasan-gagasan apa yang bisa kita lakukan untuk kemajuan Minangkabau itu. Nah, Ambo tadi dan beberapa waktu lalu lah memberikan juga semacam pemikiran, some analysis Pak, dari 0 kepada 25 atau 50 atau 100 tahun ke depan. Memang kalau kita melihat permasalahan yang ada kini, tentunya kita harus berpikir praktis. Ambo tertarik tadi dengan Ibu Nurhayati bahwa kami dengan program yang telah dibuat bersama MC Bari Jambe almarhum dan kopinya sudah kami serahkan juga ke Pak Fasli Jalal. Mudah-mudahan dapat di-share Pak. Karena itu di 3 kabupaten sebagai pilot project untuk ekonomi kerakyatan. Karena inilah inti daripada kemajuan Minangkabau, yaitu Nagori Pak. Jadi di Kabupaten 50 kota, kita ada peternakan juga, pertanian, perkebunan, dan malah itu kuliner, randang tadi dikemukakan. Nah untuk agam, alhamdulillah tadi kami melihat Pak Khairil Anwar, ada peternakan, mungkin bisa kita linking Pak. Jo Nandi Tanah Datar, kita sudah ada peternakan kambing perah, dan juga peternakan sapi lainnya. Untuk pertanian tentunya harus kita lihat secara integrated, menyeluruh. Tadi kami sampaikan kepada Pak moderator bahwa harus kita bisa melihat secara strategis, yaitu bagaimana persiapan di hulu, itu pertanian, produksi, dan lain sebagainya, dan bagaimana untuk di hilir. Alhamdulillah, banyak duta besar, petinggi-petinggi yang ada di luar negeri bisa menjadi duta, bukan duta besar Indonesia saja, tapi duta untuk Minang Incorporated. Nah, berharap bahwa semuanya kita bisa bersatu dalam suatu Minang Incorporated yang di bawahnya terdiri dari beberapa sektor, pertanian kah, industri kecil, pariwisata, dan lain sebagainya. Tentunya kalau kita masuk ke zaman digital, itu akan lebih praktis dan terintegratif dan sangat mudah untuk menyampaikan gagasan-gagasan apa yang ada di ranah untuk menjadi perhatian bagi kawan-kawan di rantau. Kami melihat ada 4 hal pokok, Pak. Agriculture, trade, industri, tourism, dan investment. Nah, mungkin untuk investment itu teman-teman yang ada di rantau jauh sebagai di luar negeri akan dapat melihat opportunities apa
nan dapat dibawa ke negara awak. Istilahnya kalau awak pergi menangkap ikan di tabik sebelah, nah ikannya dapat awak masukkan ke tabik awak. Itulah menjadi untuk menuju kesejahteraan rakyat Minangkabau, insya Allah. Sementara gagasan kami itu, Pak, silakan Pak Fasli untuk di-sharing dengan lain-lain. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak dan Ibu, kepada yang masih memberikan masukan, coba kita di sisa waktu ini, saya minta dulu kepada Ibu Ati, bagaimana kira-kira Wardah melihat kemungkinan kerjasama ini bisa lebih real. Tadi ada tawaran dari Pak Dubes, mungkin juga kawan-kawan di Australia dia juga sudah berminat. Dan kedua, adanya ide baik dari Pak Irman tadi mengenai pusat kewirausahaan di UNAN maupun di perguruan tinggi, tapi ada juga Bu Ati yang sudah mikirkan bagaimana merubah mindset dari UMKM kita, dan adanya juga keinginan untuk membantu menyiapkan milenial baru nih dengan mindset yang lebih maju untuk juga menjadi jembatan kalau mereka berkarir di negeri nanti di ranah dia bisa menjadi jembatan yang kokoh untuk bermitra dengan teman-teman kita di rantau. Dan yang ketiga, mungkin Pak Doni saya minta nih kalau beliau masih ada, bagaimana membumikan digitalisasi dan juga industri digital dan penyiapan anak-anak muda kita yang sangat senang dengan digital. Jadi kalau itu kita minta Bu Ati dulu yang pertama. Silakan Bu Ati, dan nanti Pak Mas Rizal kalau juga mau memberikan Pak, silakan Pak. Karena ini ada 2 duta besar yang sangat berpengalaman dengan bagaimana perdagangan internasional. Kami persilakan Ati dulu. Ya, terima kasih banyak. Ini alhamdulillah banyak tanggapan. Sebetulnya memang untuk ekspor itu kami lagi mempersiapkan tim. Rencananya sih memang tahun ini mau ini, tapi ini kan karena COVID ya kita ini dulu. Tapi tidak ada butuh kemungkinan mungkin dengan digital kita bisa ekspor ya. Kemarin kita coba lewat Lazada itu ternyata bisa ekspor ke Malaysia, malah disambut baik di sana. Jadi dengan e-commerce ini saya kira sih bisa. Ini intinya ini tim juga alhamdulillah sudah bisa ini. Nanti mungkin saya minta Pak Brumalis, saya lupa nyatat tadi kotak-kotak bapak-bapak yang tadi di Yunani, tadi bapak mana yang di Meksiko. Nanti biar di follow up sama, mohon izin nanti di follow up sama tim kami. Pak Duta Besar Yusrakan dan Pak Duta Besar Yunani, Pak Ferry Adamhar, nanti kami hubungkan Bu. Kalau perlu kita adakan ikon kecil nanti khusus bahas ini. Ya izin nanti tim kami yang akan follow up karena mereka yang lebih paham nanti bagaimana bentuk kerjasamanya. Terima kasih banyak. Ya nanti memang digitalisasi ini kita memang harus percepat nih. Ya terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Ati. Pak Mas Rizal, ada tambahan Pak? Halo Pak Moderator. Terima kasih Prof. Fasli. Ya, silakan Pak Mas Rizal dulu ya. Ya, terima kasih Prof. Fasli. Saya ingin tambahkan sedikit informasi untuk Pak Dubes Adamhar di Yunani, bahwa saya sendiri juga paham Yunani juga sekarang itu sudah mempunyai teknologi untuk medical devices itu cukup bersaing dengan negara-negara Eropa Barat lainnya. Dan kita sekarang ini seperti Prof. Fasli juga pahami bahwa kita didorong oleh pemerintah untuk mencoba menurunkan persentase impor untuk alat kesehatan dan farmasi. Jadi barangkali sangat terbuka peluang bagi kita untuk bekerja sama dengan Yunani untuk melakukan joint ventures atau katakanlah kerja bersama untuk menciptakan produk-produk lokal untuk kita pakai di Indonesia. Dan saat ini kami sedang bekerja sama juga dengan UI untuk mewujudkan ventilator yang murah, ventilator yang praktis bisa dipakai untuk penanganan COVID ini, yang insya Allah di dalam minggu-minggu ini kita sudah mulai untuk produksi. Jadi kami senang sekali nanti kalau tetap bisa kontak dengan Pak Dubes Adamhar untuk menindaklanjuti informasi yang bisa saling kita tukar untuk bekerja sama antara Yunani dan kita. Demikian saja Pak Prof. Fasli, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Kita juga minta kepada Pak Doni tentang industri digital,
Minangkabau jadi Silicon Valley-nya Indonesia dan bagaimana membantu menyiapkan milenial nih untuk betul-betul menyenangi bidang ini. Silakan Pak Doni. Terima kasih udah pasti dan Bapak Ibu sekalian. Memang saat ini dan tren ke depan, terutama sekali dengan pasca COVID ini udah pasti itu peluang untuk berkembangnya digitalisasi ini tentu sudah bukan lagi sebuah pilihan, tapi satu keharusan, termasuk tadi yang disampaikan oleh Ibu Nur Hayati. Nah, sebetulnya digitalisasi ini banyak orang yang keliru di dalam mendefinisikan. Pada dasarnya industri itu tidak pernah berubah dari zaman dulu. Yang berubah itu adalah the way atau cara kita mendistribusikan barang. Nah, karena itu digitalisasi ini adalah proses pendistribusian barang yang dilakukan secara digital. Lalu apa manfaatnya untuk Sumatera Barat? Kalau kita lihat dengan diaspora Sumatera Barat yang begitu besar, saat ini saya juga sebetulnya di Sumatera Barat sudah membangun satu perusahaan namanya itu Transnet. Transnet itu lebih kepada fiber optik untuk mempercepat internet cepat di Sumatera Barat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengembangkan juga satu proses e-commerce khusus untuk Sumatera Barat. E-commerce itu udah pasti sebetulnya adalah memberikan koneksi antara produk yang ada di Sumatera Barat dengan para peminat produk itu sendiri, terutama sekali kita harapkan para diaspora. Sebagai contoh misalkan kita ingin di Jakarta ingin makan ayam pagi sore. Nah itu kan seharusnya bisa dilakukan secara digital, kita melakukan pemesanan. Atau kita ingin rantang selamat, kita bisa booking, ingin di Kamariana. Nah ini kan dengan proses seperti ini, itu akan mempercepat juga pertumbuhan UMKM di Sumatera Barat. Dan peluang ini besar kalau kita lakukan secara ada keberpihakan dari pemerintah juga di Sumatera Barat untuk mendukung UKM dan melakukan proses edukasi secara digital. Nah yang kedua yang berkaitan lagi dengan pemberdayaan sumber daya manusia seperti Silicon Valley-nya itu. Ada dasar berpikir yang kita lakukan. Sebagian besar saya kenal para pemain digital di Jakarta seperti Traveloka, Tiket.com, Kitabisa.com, Ruang Guru, dan hampir semua Bukalapak itu para teman-teman dekat semua dan adik-adik semua. Nah, sebagian besar mereka sekarang melakukan outsourcing untuk developer itu ke Yogyakarta. Sebelumnya di Jakarta, kemudian bergeser ke Bandung, sekarang bergeser ke Yogyakarta. Alasannya adalah karena cost yang lebih murah. Nah, kemudian kita mapping di Sumatera Barat, sekolah IT itu ternyata paling besar peminatnya di Sumatera Barat. Produksi yang mereka keluarkan juga sangat banyak mahasiswa-mahasiswa. Kemudian saya mencoba untuk melakukan testing, apa requirement yang diperlukan oleh para startup ini. Ternyata anak-anak Sumbar cukup mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melakukan proses ini. Tinggal kemudian bagaimana kita, pemerintah secara serius menjadikan ini sebagai salah satu peluang lapangan kerja yang sangat baik untuk generasi muda di Sumatera Barat. Ini yang sebagai gambaran ada beberapa contoh. Yang pertama tadi adalah kita punya e-commerce yang mengkoneksikan UKM Sumatera Barat dengan para penyuka kuliner dan makanan Sumatera Barat. Yang kedua itu adalah menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat daripada developer house yang untuk mengembangkan startup-startup yang sifatnya nasional. Kurang lebih begitu udah pasti. Baik, terima kasih banyak Pak Doni. Kami persilakan kepada Pak Irman dan juga nanti kalau ada dari sisi konsepnya dari Pak Andrino kalau mau memperkaya tentang bagaimana cara kita tadi membuat pusat kewirausahaan dalam pengertian luas, baik di kampus maupun untuk UMKM yang Bu Ati tadi, dan juga mungkin dari sekolah-sekolahnya sendiri. Kami persilakan dulu Pak Irman kalau masih ada, dan Pak Andrinov, dan kemudian kalau Bu Ati mau memperkaya, silakan. Halo, kalau Pak Andrinov masih ada? Ya, Prof. Hasli. Iya, silakan Pak. Ya, sejalan dengan ide Pak Irman dan juga tadi Bu Ati dan Pak Andrino kan sudah lama melihat pentingnya SDM ini ya. Nah, betul. silakan Pak. Saya mau sharing itu atas ide-ide yang dimunculkan Bu Ati, Pak Irman. Ya kalau Pak Doni ya sudah seringlah kita ini dengan ide ini ya. Saya langsung ke strateginya saja. Menurut saya dari pengalaman, dari pengamatan, kita tidak
nanti tidak usah berambisi untuk mengcover seluruhnya ya wilayah atau Mudah-mudahan siapa yang tadi kata apa tadi? Kata pelajaran? Kita lakukan strategi pilot project atau selektif ya. Banyak jenis stakeholders yang siap, yang berkeinginan itu sudah hampir cukup lah. Perguruan tinggi yang ada itu sudah berulang-ulang juga menunjukkan keinginannya menyiapkan SDM. Kemudian kalau pelaku ya sudah, ya kita sudah tahu ada Bu Nurhayati, Pak Doni dan lain-lain ya yang sudah. Nah, tetapi kalau kita ingin mengkonkretkan ide yang sudah ada progres itu, memang kita strateginya harus pakai fokus pilot project atau kalau itu area ya areanya sebagai pilot project itu. Kalau umpamanya itu kelompok pelaku ya memang harus diseleksi betul sampai jadi. Jadi targetnya untuk menjadi, bukan targetnya mentah di tengah jalan lalu lagi-lagi mundur, lagi-lagi berhenti gitu. Nah, fakta selama ini dari pengalaman selama ini upaya-upaya juga sudah banyak dilakukan, tetapi ya berhenti di tengah jalan ya, kehabisan napas, kehabisan tenaga, kehabisan energi, kelelahan mental itu. Jadi mari di follow up dengan mencari fokusnya, membuat pilot project-nya. Pilot project bukan hanya sekedar untuk menginspirasi, tapi juga jalan konkret tapi dalam skop yang terbatas. Mungkin itu yang menurut saya perlu dipertimbangkan. Baik, terima kasih Pak Andrino. Bu Ati, Bu Nurhayati, ada tambahan Bu? Supaya lebih konkret apa yang Ibu akan lakukan nanti begitu COVID ini mereda? Ya kalau saya memang satu kemarin karena terpanggil cabai turun itu kita udah bikin proyek kecil-kecilan gimana kita buat nih sambal dalam botol ya. Itu ada ide kan kayak sambal Burudi di Surabaya itu kan terkenal ya. Itu kemana-mana orang bawa sambal Burudi. Kenapa kita nggak buat sambal lado tanah Padang gitu kan? Nah ini lagi dikerjakan ya kan. Kemudian intinya bagaimana hasil pertanian dari itu kemudian kalau di SMR tuh udah mulai yang mau jual kerupuk jange bagaimana ya sebetulnya tadi kalau saya tertarik ternyata Pak Doni Oskarya sudah mulai bikin e-commerce yang untuk ini ya nanti mungkin ya bisa digabung aja yang sudah Pak Doni kerjakan, kemudian apa yang sudah dikerjakan juga sama Saudagar Minang Raya kan itu punya concern juga tuh sampai ada yang jualan kerupuk, jualan macam-macam yang bisa UKM-nya supaya dia jalan gitu ya. Saya pikir ini memang harus harus ada yang jangka pendek gitu ya, jangka pendek yang bisa kita kerjakan. Nah mungkin nanti kita lihat juga kalau jangka yang menengahnya lah bagaimana digital tadi ya kita siapa yang UKM yang serius gitu ya mau ikut gabung di Nawi Bahar masih tinggal tinggal dinikah saja dibikin grup-grup kecil aja Pak Fasli kali ya. Baik. Nanti kita pertajam nanti dengan grup-grup kecil berarti ya. Tapi sekarang ini sudah nampak berapa topik ya. Izin Prof. Rasli. Ya. Minta Pak Fidri Arnaldi dari BRI sama Uni Arita. Ya, kita kembali dulu ke Ibu Arita yang tadi udah siap. Nanti kalau bisa Pak Fidri habis itu ya. Silakan Bu Arita, udah jalan itunya, audionya. Halo? Atau ke Pak Firly dulu ya. Oke, assalamualaikum, Prof. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali. Silakan Pak. Prof. Alhamdulillah tadi Ambon menyimak semua. Apa yang disampaikan Pak Prof. Adrianov tadi, habis itu sana Doni tadi dan Bu Nurhayati. Kami pun melihat ya, kebetulan Ambon 30 tahun di perbankan. Banyak hal yang bisa disinergikan dan Ambo sependapat mindset harus dirubah. Kebetulan Ambo punya dulu nasabah di Tanah Abang.
ini cara berpikirnya berbeda dengan yang, mohon maaf, banyak yang awak basrobo di lapangan. Mereka mempersiapkan anak-anaknya sampai sekolah di Cina. Itu ambo tanya, mengapa? Karena kalau nggak anak ambo siap sekolah, ambo tidak bisa dapat baju segala macam tangan kedua, Pak Fitri. Ambo cuma bisa tangan ketiga. Dan kelebihan pada saat sekarang, ambo setuju. Dari sisi perbankan pun, digital harus bermain. Kami pun, kebetulan saat ini kami di BRI Syariah, kami bersinergi dengan fintech. Fintech adalah segmen dari anak muda. Dan inilah salah satu bentuk yang harus kita munculkan. Kolaborasi network ini harus ada. Jadi aspek yang positif dari sisi A, sisi B, kita gabung dengan faktor ya tadi, moral tadi harus saling bersinergi dan harus saling menghasilkan hal yang positif. Tadi Pak Doni sudah bercerita, susah mencari yang mempunyai integritas di Padang. Kebetulan Ambo pernah jadi pimpinan wilayah di Padang. Memang sangat susah memberikan pemahaman, sosialisasi, edukasi masalah perlunya berdigital. Program yang Ambo lakukan di Padang adalah membayar naik bis kota pakai digital. Itu sebelum Ambo masuk, 1 tahun kepala BI itu mengemis untuk lari ke pemerintahan, itu di semuanya di black dengan pola pikir yang sempit. Begitu kami masuk, kami ceritakan Pak Wali kalau ingin maju, ingin semuanya clean, harus digital. Kebetulan kami pilot project kami di Pekanbaru, kami pakai digital. Nah, baru terlaksana. Yang kedua, digital di Bukit Tinggi. Di Pasar Bukit Tinggi itu sangat berjuang untuk memahami, memberi pemahaman pentingnya digital. Dan tadi Pak Profesor Pak Andrianov juga ngomong, jangan sampai mentah di tengah. Proyek-proyek pemerintah ini udah banyak sebetulnya memberikan contoh yang bagus. Dulu di zaman Pak Presiden ada namanya proyek P4K, bersinergi inti dengan plasma. Dan mereka dididik dari sisi kelompok dengan moral yang bagus. Tidak ada yang boleh melakukan moral hazard. Atau tidak boleh mereka, jangan sampai tidak membayar kredit. Nah, ini sesuatu yang bagus yang dikembangkan. Pada saat sekarang tinggal dirubah cuma dari cara digital. BRI apa yang dilakukan? BRI punya teras digital. Itu semua sudah tergabung. Bisa connect mereka. Harga pasar, harga gula di Jogja, harga gula di Padang, itu bisa. Tinggal keseriusan orang kita untuk betul-betul bermain di sini. Ini semuanya sudah zaman digital. Jadi perbankan yang tidak bermain digital, tidak berkolaborasi dengan anak-anak muda pada saat sekarang, pasti ditinggalkan. Kami sangat tertarik sama Bu Nurhayati. Betul Bu, moral yang pertama kita hidup adalah bagaimana supaya tidak melakukan moral hazard. Begitu moral hazard dilakukan, kemanapun pergi orang tidak akan memberikan kepercayaan. Dalam berbisnis adalah masalah kepercayaan. Mungkin itu Prof yang dapat Fidi sampaikan, mudah-mudahan ini terakomodasi semua. Kami siap untuk memfasilitasi dari sisi perbankannya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak Direktur. Ini mohon maaf latar belakang saya dekat masjid ini. Tapi di dalam forum kita ini ada Ikatan Pelajar Minang Internasional. Kalau masih ada, ini suara milenial ini. Ya. Silakan, masih ada, Anda. Ya. Terima kasih Bapak Profesor Pasir Jalal dan Bapak-Bapak semua. Salam kenal, saya Tarek Albana, Ketua Umum Ikatan Pelajar Minang Internasional, sekarang stay di Kairo, Mesir, berkuliah di Al-Azhar University. Ya, saya memimpin sekitar ada lebih dari 500 orang mahasiswa Minang yang sedang berkuliah di luar negeri, dan setiap tahunnya ada sekitar 40 hingga 60 orang yang pulang ke Indonesia. Nah, kebanyakan banyak dari teman-teman saya ini yang mengadu gitu, yang mengeluh
ketika mereka pulang ke kampung halaman, mereka tidak memiliki pengalaman, tidak memiliki mentor di sana gitu. Alhasil ya dengan ilmu yang mereka miliki dari berbagai negara, dengan wawasan dan kemampuan IT yang baik, mereka tidak bisa memaksimalkannya di kampung. Alhasil banyak dari teman-teman saya ini pergi ke Jakarta, pergi ke Yogyakarta dan lain sebagainya. Padahal visi kami di Ikatan Pelajar Minang Internasional ini, kita balik dari luar negeri ingin berkontribusi ke kampung halaman. Bahkan ketika kita masih berada di luar negeri, kita setiap tahun pulang nih ketika summer holiday. 3 bulan pulang ke Sumatera Barat, kita datang ke kampung-kampung memberikan informasi beasiswa di luar negeri. Nah, ini saya sangat tertarik dan sangat mendukung ide-ide dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang ingin membuat sebuah pengembangan bisnis milenial di Sumatera Barat. Kami sangat menunggu ini gitu. Nah, kami sangat berharap ini ada. Jadi kami pun relevan dengan keinginan kami pulang kampung itu, di kampung ingin stay di kampung halaman, dan ada di sana mentor-mentor dari bapak-bapak, ibu-ibu yang membantu kami di sana. Kami anak muda punya banyak kebutuhan atau akan pengalaman dari bapak-bapak, ibu-ibu. Kami punya energi, kami punya inovasi, tapi kami minim pengalaman. Nah, di sini kita sangat berharap bergabungnya antara inovasi dan semangat kami dan energi kami dengan pengalaman generasi atau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Nah, ini kita bisa compare dan bisa menghasilkan sebuah hal yang sangat di Sumatera Barat itu. Kami mempunyai keinginan gitu. Di Ikatan Pelajar Minang Internasional kami selalu menggaungkan, ayo kita pulang kampung, kami dari 30 negara ya, sekarang anggota kami ada di 30 negara. Nah, ayo kita balik ke kampung halaman, kita bergerak, kita berini gitu. Tapi ketika pulang memang kita berbenturan dengan idealisme antara idealis dengan realitas gitu. Ketika kita pulang memang kita membutuhkan pekerjaan, kita membutuhkan penghidupan gitu untuk melanjutkan kehidupan kita. Nah, di sini saya sangat berharap Bu Ati dan Bapak Irman Gusman dan lain-lain, kami sangat berharap ini bisa direalisasikan. Kami siap mendukung. Jika butuhkan SDM mahasiswa Minang yang dari luar negeri, kami banyak sekali. Ada 500 orang sekarang ini yang tercatat di data kami. Mungkin ada sekitar ribuan lagi yang tidak tercatat di data kami sampai tahun ini. Gitu. Dan sedikit ingin memberikan gambaran masukan dari kami. Yang kita lihat ketika zaman sekarang ini sudah global, sudah seperti satu kampung, di sini ada kebutuhan akan bahasa. Bahasa adalah pintu dari globalisasi, pintu dari semua kemajuan dan inovasi yang ada. Dan saya lihat di Sumatera Barat, kita belum memiliki kayak kampung bahasa gitu, kayak di Pare atau pusat pelatihan bahasa asing yang memang terbuka untuk semua gitu, baik dari masyarakat, baik dari anak-anak pelajar maupun mahasiswa maupun masyarakat umum. Nah, di sini mungkin bisa kita berdiskusi nanti atau kami bisa ini untuk membicarakan hal ini kepada Bapak-bapak dan Ibu sekalian gitu. Terima kasih Pak, Bapak Ibu, Pak Profesor. Semoga acara seperti ini bisa dilanjutkan terus, dan kami dari generasi muda sangat senang dengan acara ini, dan kami sangat bisa gitu, sangat berharap bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian secara langsung dan belajar dan mendengar pengalamannya, dan insya Allah akan kita lanjutkan perjuangan Bapak-Bapak Ibu untuk memajukan ranah Minangkabau semua. Salam dari kami Ikatan Pelajar Minang Internasional. Sekian Pak Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa anak-anak kita ya. Terus sebarkan, dan kalau bisa Ananda, bisa enggak kami fasilitasi, kita adakan Vicon antara 500 itu, dan kami nanti beberapa yang sudah tua-tua nih, kolonial nih, bisa juga hadir mendengar ya. Coba Ananda ya, nanti akunnya bisa akun YRC aja, seizin Profesor Jurnalis, kita bisa tampung 500 orang maksimal. Siapkan aja harinya kapan, beritahu kita, tapi pastikan bahwa ada teman-teman kita di seluruh dunia dan juga milenial kita yang ada di Sumatera Barat dan di berbagai kota di Indonesia ya. Ini kita agendakan ya, Ananda ya. Nah, baik, kita mohon dukungannya Pak, alhamdulillah generasi muda. Ya, kita masih berharap ini Bu Erita. Bu Erita bagaimana Bu? Udah bisa Bu? Nampaknya belum berhasil ya. Baik, nah sebelum kita tutup komputernya, silakan kalau ada hal-hal terakhir daripada pembicara yang belum menyampaikan. Ini masih ada berapa menit terakhir.
10 menit masih lumayan. Siapa yang memulai? Bu Ati menjawab anak muda tadi. Silakan Bu Ati. Bu. Ya, nanti ya insya Allah nanti kita coba follow up ya. Memang saya sebetulnya banyak ide emang di Sumbar. Satu, saya juga tertarik untuk ada kenalan saya buka pabrik minyak goreng di Jember gitu ya. Dia bisa ngalahkan jadi kota Jember aja dia bisa ngalahkan Bimoli gitu. Nah, kenapa kita nggak bikin minyak goreng untuk Sumbar gitu kan? Tapi ini ya itu karena COVID inilah jadi semua karena saya sawit juga dekat dari itu ya di kelihatannya sih. Ya nanti kita coba inilah gali siapa yang bisa ngerjakan gitu ya. Mudah-mudahan ada kolaborasi lah untuk anak-anak muda. Terima kasih, Bu Ati. Ini kita juga banyak ada dari Inggris, ada dari Qatar ya. Dan ini Bu Eli tadi menunjuk tangan dari Mesir. Silakan Bu Eli singkat-singkat. Nanti siapa lagi Pak Burmalis? Silakan Bu Eli dulu. Tolong di unmute Bu Eli. Unmute aja Bu Eli. Ya, silakan Bu Eli. Ya, pertama menanggapi permintaan dari Ketua Mahasiswa Minang Internasional tadi, untuk masalah bahasa kami sedang mempersiapkan program Lantisa, lancar 3 bahasa, Indonesia, Arab, dan Inggris, dimulai dari usia anak-anak, dari usia SD, bahkan dari PAUD. Nah, ini program besar ya untuk Sumatera Barat dan bisa untuk semuanya. Dan secara singkat saya sampaikan bahwa ini adalah program untuk menyambut Indonesia Emas, di mana kita harapkan anak-anak Muslim semua bisa bahasa Arab, anak-anak Muslim semua bisa bahasa Inggris, sehingga nanti tidak ada kendala lagi selesai tamat SMA sudah bisa 3 bahasa ini. Karena banyak anak-anak yang lahir di luar negeri nggak bisa bahasa Indonesia, makanya termasuk di situ Indonesia, Arab, dan Inggris. Kemudian untuk Bu Nur Hayati, kita pernah berkunjung ke rumah Bu Nur Hayati dan saya pernah sampaikan bahwa kami di Jeddah siap untuk membuka Wardah, dan ada pengusaha orang asal Indonesia yang menjadi warga negara Saudi siap untuk membuka cabang Wardah di Mekah, Madinah, di mana itu akan menyebar ke seluruh dunia nantinya. Karena yang akan membeli adalah produk halal dan itu merupakan pasar yang paling baik Bu Nur Hayati untuk langsung bisa menyebar ke seluruh dunia, di mana seluruh negara Muslim pasti warganya datang ke Arab Saudi, ke Mekah, Madinah. Jadi saya berharap Bu Nur Hayati bisa membuka cabang itu di Arab Saudi dan sudah ada pengusaha yang siap untuk membukanya. Terima kasih. Alhamdulillah. Salah nanti kita. Ya, salah. Silakan Pak Burmalis. Siapa lagi teman-teman kita yang lain? Ya Prof, berhubung Uni Erita tidak bisa bergabung dengan kita menyampaikan, kami di sini mewakili beliau. Beliau mempunyai usaha Salero Minang, restoran Padang di Den Haag, dan mungkin insya Allah ada rencana untuk membuka usaha di Amsterdam, Belanda. Jadi beliau mengharapkan juga bapak-bapak, ibu-ibu pengusaha yang sukses untuk bisa bergabung dalam joint venture nantinya membuka usaha restoran di Belanda ini. Jadi memang salah satu program utama Minang Diaspora ini Bapak Ibu semua, bagaimana kuliner Minang ini go internasional. Alhamdulillah, tadi kita sudah mengajak beberapa pengusaha Minang yang ada restorannya di Malaysia. Nah, tadinya kita mengundang Ibu Zubaidah Marlian ya, pengusaha restoran di Singapura, cuman karena sakit tidak bisa hadir. Jadi mohon dukungan Ibu Nur, Pak Yendra dan semacamnya. Siapa tahu ada ide investasi restoran, rumah makan, ataupun hotel atau Minang House di luar negeri. Mudah-mudahan Minang semakin mendunia. Yandra. Terima kasih banyak Bu. Mohon dukungannya Bapak Ibu semua para tokoh Minang yang sukses di dunia bisnis. Itu harapan Uni Erita tadi yang mungkin pengen disampaikan. Dan beliau juga selain bisnis restoran juga membuka usaha di bidang korporat. Jadi ini sebuah potensi yang luar biasa. Artinya di luar negeri orang Minang juga membuka usaha tour travel. Pak Andrianto tadi di Sydney juga. Artinya ini market yang luar biasa. Orang Indonesia itu jutaan yang libur ke Eropa setiap tahunnya. Nah ini kita bisa sinergikan melalui networking Minang Network ini. Mudah-mudahan orang Minang semakin solid, semakin kompak dan semakin sukses. Tidak hanya di level nasional tapi juga internasional. Insya Allah nanti Prof. Fazli
kita juga akan Ya, mengadakan baik. sesi dialog mengenai adat budaya. Itu sebagai informasi. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Baik, makasih. Kita minta kepada Pak Ivan sini ya. Beliau masih muda, menggeluti dengan real bisnis ini, juga seorang profesional, dan lama juga berkarir luar negeri. Pak Ivan, sesudah Pak Ivan melihat berbagai masukan, harapan-harapan tadi, apa pesan-pesan terakhir Pak Ivan? Makasih Prof. Ini saya sangat berbahagia sekali saya bisa mendapatkan sharing banyak dari teman-teman semua. Dan saya melihat bahwa yang memang paling praktis yang harus kita jalankan adalah yang dalam waktu dekat ini, di mana memang kita harus cepat bisa memulihkan ekonomi di Sumatera Barat dengan memperhatikan bahwa memang sumber daya yang besar di Sumatera Barat pertama memang selain dari pariwisata adalah dari SDM itu sendiri maupun juga dari agriculture. Dan saya lihat ini kesempatan kita untuk menggunakan digital sebagai salah satu platform untuk bisa kita menyambungkan beberapa unit bisnis yang mungkin saat ini terkendala dengan adanya market yang sangat mungkin sulit untuk kita bisa tembus di pariwisata yang pada saat ini. Saya pikir penting untuk kita bisa duduk dalam suatu diskusi teknis yang saya rasa berkaitan dengan untuk mempercepat dari ekonomi di Sumatera Barat ini. Jadi menurut saya, Prof, memang tadi banyak sekali masukan-masukan dan memang harus dilaksanakan secara real dan praktis dalam waktu dekat ini. Dan saya sangat mensupport sekali kalau memang kita ada diskusi yang lebih detail nanti, Prof. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Ivan. Beliau ini adalah bendahara ya daripada Minang Diaspora Network dan sudah bersama dengan Pak Burmalif sama dengan Pak Dino ya dan sudah menggerakkan. Jadi kita banyak berharap pada beliau-beliau ini. Karena Profesor Ismet ada nih dari Australia, walaupun beliau mengatakan bahwa saya bukan orang ekonomi tapi adalah pengamat. Tapi karena beliau ini udah lama malah melintang di berbagai belahan dunia ya. Profesor Ismet, bisa Anda memberikan sedikit catatan untuk kita, Profesor Ismet, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Fazli. Ya. Memberi saya waktu seperti Pak Fazli sebutkan dengan betul, walaupun bukan ekonom dan sebagainya, tapi kalau boleh saya dari jauh dan dari luar memberikan beberapa poin yang terasa bagi saya begitu Pak. Jadi mungkin sebagainya kedengan mengulang, tapi saya menggarisbawahi barangkali kalau itu dibolehkan gitu. Yang pertama adalah betapa banyaknya komentar dari warga-warga kita ini, tokoh-tokoh kita ini yang memang mencoba untuk membuka usaha mereka di ranah itu sendiri. Selama ini seperti ada kesan bahwa ada keengganan dari perantau untuk melakukan sesuatu yang signifikan di ranah dengan berbagai tantangannya itu. Ternyata sekarang ini tidak benar. Dan yang lebih benar rupanya adalah bahwa mereka mencoba tetapi ada kendala-kendala budaya yang perlu kita bicarakan bersama sebagai bagian dari usaha kita untuk memajukan perekonomian ranah dengan berkolaborasi dengan bekerja sama dengan rantau. Nah ini saya dengar tadi Bu Nurhayati malah sudah punya sekolah yang direncanakan khusus untuk membicarakan entrepreneur itu dari segi sifat kemanusiaannya. Nah saya pikir ini faktor budaya yang secara lebih meluas bukan hanya untuk tempat berusaha barangkali, tetapi juga secara umum bagaimana sikap masyarakat kita yang perlu kita kerjakan bersama-sama dengan mereka. Dan dalam konteks ini ada poin dua yang berikutnya. Saya ingin mengusulkan sebenarnya dari saudara-saudara kita, dari tokoh-tokoh kita, dari pengusaha kita yang sudah mulai bekerja di Sumatera Barat, tapi mendapatkan tantangan untuk mendapatkan karyawan, yang integritas, punya visi dan sebagainya. Saran saya itu adalah, menurut saya ini, maaf kalau kedengaran agak keras ya, tapi daripada yang saya lihat kalau di tempat-tempat lain di dunia pun begitu ya, tidak ada salahnya pengusaha-pengusaha kita itu mengadakan program, mengadakan usaha, membuka pabrik di Sumatera Barat, tetapi sebagian dari karyawannya itu dari luar Sumatera Barat.
Mengapa ini penting? Karena kadang-kadang kalau kita melihat keadaan yang bermacam-macam di Sumatera Barat, di ranah itu sendiri yang belum membuat mereka siap secara budaya dan sebagainya, dengan mendirikan ini tanpa mereka diikutkan dari awalnya, kalau memang tidak bisa diikutkan, itu akan memberikan suatu hal yang sangat jelas di hadapan mereka. Wow, ini bisa terjadi dan saya harus berubah seperti ini. Jadi dengan arti kata lain, menurut saya tidak ada salahnya kalau kita melakukan yang semacam itu. Nah, mungkin secara etis saya tidak tahu bagaimana kawan-kawan kita berpikir, tapi saya melihat di tempat lain begitu. Misalnya kalau perusahaannya di Victoria, apa salahnya pekerjaannya dari luar Victoria di Australia, bahkan dari luar negeri. Nah, dengan arti kata lain, ini yang menurut saya barangkali belum terdengar oleh saya. Jangan kita ragu-ragu menurut saya untuk mengerjakan sesuatu. Kita potensinya seperti tadi di pertanian dan sebagainya itu, produk pertanian, pengolahan produk pertanian, diadakan, dibuat pabriknya di situ. Dan kalau perlu kita membawa karyawan dari tempat lain, sehingga mereka akan melihat, aha, ini yang harus saya lakukan. Jadi itu salah satu yang menurut saya tidak tahu betapa cocok itu dengan budaya kita, tapi menurut saya kadang-kadang perlu dilakukan. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ismet, yang sudah lama malam melintang ya di berbagai belahan dunia. Bapak-bapak dan Ibu, waktunya sudah selesai. Kita berterima kasih kepada semua pembicara dan semua yang hadir, yang sengaja menyediakan waktu berharga mereka mendengar kita. Ini luar biasa, ini tanda bahwa kita dalam satu kapal bersama. Dan ini adalah seri kedua yang memang levelnya masih brainstorming. Nanti kita akan seri ketiganya level brainstorming juga, tapi adat dan budaya. Nah, dari yang seri kedua ini untuk digit berikutnya, tadi saya lihat pertama adalah masalah digital tadi. Jadi kalau Pak Doni masih ada, mari kita buat kantornya. Bagaimana agar digital ini betul-betul sampai kepada siapa pelakunya, tanggapan milenial, segala macam infrastruktur kita bahas nanti. Dan waktu sudah agak matang, kita interfacekan dengan pemerintah daerah maupun pelaku-pelaku yang mungkin bisa diajak di kampung halaman. Yang kedua adalah lini tadi, menyiapkan SDM tentang wawasan entrepreneurial dan merubah mindset ini. Nanti kita adakan diskusi khusus, orangnya nggak perlu banyak, tapi ini kayak lokakarya gitu ya. Jadi ada draft-draft awal, ada dibagikan pada peserta terpilih, diperkaya, langsung didengar dan dituntaskan, sehingga melahirkan rekomendasi dan melahirkan program aksi. Nah, kalau nanti yang ketiga sebetulnya adalah masalah pembiayaan ini. Kan dengan adanya tadi jaringan internasional dengan berbagai informasi yang memudahkan mungkin dana ini mengalir tanpa batas ya. Bisakah dalam mendukung teman-teman kita di ranah itu bisa kita lakukan. Dan mungkin sejalan nih Pak Burmalis yang segera ini adalah bagaimana membangun desa, membangun nagari, dan apa yang bisa kita supportkan kepada mereka yang sudah berpikir untuk bangun nagarinya. Tapi untuk ini tentu kita minta nanti Pak Uco dengan teman-teman, baik yang hadir juga saya lihat ada dosen UNAN, dari dosen UNP, bisakah teman-teman yang membuat tornya dan menjadi tuan rumah, kami memfasilitasi, dan kita-kita yang memang bisa diminta menjadi narasumber, tolong sediakan waktu deh. Saya kira ini adalah bentuk minimal yang bisa kita lakukan untuk kampung halaman kita dan untuk kita sesama kita dimanapun kita berada, baik di Indonesia maupun di ruang global. Terima kasih banyak. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.